Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2791, Penetapan Kembali Ruang, dipimpin oleh Senfei. Semua orang tanpa sadar maju. Dia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat keempat. Sosok perkasa seperti ini sudah berbicara, jadi siapa yang berani memberontak melawan keinginannya? Kaulah yang memaksa kami. Ampas pasukan histeria yang masih hidup juga melangkah maju, berdiri di kedua sisi Linghan. Adegan ini sangat tidak harmonis. Di dalam sekelompok makhluk aneh, Linghan berdiri dengan tangan bersilang di belakangnya. Jelas bahwa sosoknya sangat kecil jika dibandingkan, namun dia tampak seperti angsa yang berdiri di antara sekawanan ayam, sangat jelas dan luar biasa. Linghan, bertobat selagi masih bisa, si Mengyu masih membujuk. Jangan buang waktu untuknya, ini yang dia minta, ucap Helikun dengan tidak sabar. Siu, siu, siu. Beberapa lusin orang lainnya masuk, sehingga jumlah elit di sisi Flaming Frost Realm meningkat sebanyak 300. Dalam keadaan di mana kekuatan mereka ditekan, untuk 300 melawan 100 adalah keuntungan yang hampir luar biasa. Hati-hati, manusia singa berkepala 12 tiba-tiba memperingatkan. Hati-hati terhadap apa? Tiba-tiba, tanah tiba-tiba bergetar. Weng, cahaya cemerlang melesat dari tanah, dan saat cahaya keemasan menyebar, kekuatan langit dan bumi langsung menjadi sangat hidup. Segel Yang Mulia Surgawi, Yi, kekuatanku telah pulih, penindasan kekuasaan telah hilang, semua orang berseru. Tingkat kedua dan tingkat ketiga Yang Mulia Surgawi mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka dalam sekejap. Tetapi Yang Mulia tingkat keempat masih akan ditekan, hanya mampu melepaskan kekuatan tingkat ketiga. Ruang dibangun kembali. Kami saat ini berada di tingkat spasial keempat. Semua orang di sini pintar, dan segera memikirkan alasannya. Hahaha, Helikun tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Linghan dengan ancaman. Meskipun penindasan kekuatan belum sepenuhnya hilang, dia sudah memiliki kekuatan tingkat ketiga. Kalau begitu, bukankah menekan Linghan semudah Pai? Linghan, keluarlah sampai mati. Apakah kamu tidak merasa malu untuk menindas seseorang yang lebih lemah dengan kekuatan luar biasa? Tanya pria singa berkepala 12 itu. Dia melangkah maju. Ayo, aku akan menjadi lawanmu. Ledakan. Kekuatan di dalam tubuhnya juga bergemuruh dan melonjak keluar. Bukan hanya dia. Anomali lainnya juga melepaskan kekuatan mereka, dan aura menakutkan mereka langsung tersapu seperti gelombang tsunami. Ekspresi semua orang berubah drastis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa dengan pembentukan kembali dimensi dan penindasan kekuatan yang telah berubah ke tingkat keempat, anomali ini juga telah memulihkan kekuatan penuh mereka. Selain itu, 100 individu aneh di pihak mereka semuanya adalah tingkat ketiga, tidak seperti sisi alam beku Flaming, di mana ada 250 di antara jumlah 300 mereka yang merupakan tingkat pertama. Adapun Yang Mulia Surgawi tingkat keempat, di sini, Yang Mulia tingkat keempat akan ditekan. Sebelumnya, mereka hanya bisa dianggap sebagai Yang Mulia tingkat pertama, dan sekarang mereka masih hanya tingkat ketiga. Hanya ada sedikit dari mereka di sini. Jadi bagaimana mereka bisa mengubah posisi mereka yang tidak menguntungkan? Ekspresi Helikun langsung jelek. Pikiran itu secara alami datang kepadanya juga. Saat ini, keunggulan mereka dalam jumlah tidak lagi efektif. Di sisi lain, ada lebih dari 100 orang dengan kecakapan pertempuran tingkat ketiga, dan untuk pihak mereka, mereka hanya memiliki 20-30 dari mereka. Selain itu, jumlah ini tidak mungkin bertambah lagi. Linghan tersenyum. Tidak dibutuhkan. Saya bisa menangani sampah semacam ini sendiri.
Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Helikun, aku akan memberimu kesempatan. Lawan aku. Bukan hanya Helikun. Semua orang terkejut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Sekarang Luang telah membangun kembali dirinya sendiri. Pembatasan kekuatan telah dilonggarkan ke tingkat-tingkat ketiga. Bagi Anda, Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, kekuatan Anda tidak akan dinaikkan sesuai dengan itu. Jadi mengapa Anda memiliki keberanian untuk mengeluarkan tantangan? Helikun merasa sedikit malu. Jika dia menerima tantangan itu, dia akan menjadi pengganggu. Tetapi jika dia menolak, bukankah itu berarti dia tidak berani menerima bahkan tantangan dari Yang Mulia Surgawi tingkat pertama? Tapi dia langsung berpunuk. Selama Linghan dicap sebagai pengkhianat, apa bedanya? Menyingkirkan pengkhianat adalah tanggung jawab semua orang. Dia melangkah maju, menekan Linghan. Manusia singa berkepala 12 itu mengerutkan kening. Teman muda, ya, benar. Linghan melambaikan tangan dengan sembarangan. Dia tidak takut pada siapapun di bawah tingkat keempat. Kaulah yang meminta ini. Helikun bergerak, meraih ke arah Linghan. Saat dia melihatnya, Linghan pasti akan jatuh ke genggamannya dengan mudah. Linghan mengepalkan tangan, dan menghadapi serangan yang datang dari Helikun. Peng! Dalam pertukaran pukulan, tangan raksasa yang telah diulurkan Helikun hancur seketika. Dia Likun mendengus. Dia mengangkat tangannya, dan melihat tanda berdarah muncul di telapak tangannya. Meskipun tangan yang sebelumnya dia ulurkan diringkas dari kekuatannya, itu masih dihancurkan dengan satu pukulan dari Linghan. Bersamaan dengan serangan balik kekuasaan, tangannya juga terluka akibat benturan itu. Apa? Semua orang terperangah. Seorang Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kecakapan pertempuran di tingkat ketiga? Mungkinkah sekarang ruang dibangun kembali? Penindasan kekuatan yang mempengaruhi mereka yang berada di atas tingkat pertama telah kembali. Namun, ekspresi para elit di tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat bergeser. Mereka secara alami sangat jelas bukan itu masalahnya. Kecakapan pertempuran mereka sudah pulih ke normal, atau ditekan ke tingkat ketiga. Kemudian, entah karena Helikun sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, atau Linghan memiliki kecakapan bertarung di tingkat-tingkat ketiga. Mereka semua bersedia untuk mempercayai skenario sebelumnya. Kalau tidak, kekuatan Linghan telah mencapai tingkat yang tidak bisa mereka percayai atau pahami. Kamu, Helikun menunjuk ke arah Linghan, ekspresi wajahnya sangat berwarna. Saya tidak mengharapkan ini. Tidak hanya Anda tidak lumpuh, Anda telah meningkat lebih jauh, dan sangat aneh sejauh ini. Untuk tingkat pertama untuk memiliki kekuatan tingkat ketiga benar-benar luar biasa. Potong omong kosong itu. Apakah Anda berani melawan saya? Linghan menuntut dengan dingin. Kali ini adalah pertempuran sampai mati. Lagi pula, Linghan tidak punya alasan bagus untuk membunuh Helikun sebelumnya. Namun pria ini justru berani mencoreng nama baiknya dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Linghan tidak bisa mentolerir ini. Menyerang dari bayang-bayang dan karakter yang buruk, Helikun menarik napas dalam-dalam. Baik, kita bertarung. Alasan mengapa dia menderita kerugian dalam pertukaran terakhir itu adalah karena dia meremehkan Linghan. Ini normal. Siapa yang mengira bahwa Yang Mulia Surgawi tingkat pertama bisa begitu kuat? Namun, Helikun adalah tingkat keempat. Dan bahkan jika kekuatannya ditekan ke tingkat-tingkat ketiga, kecakapan bertarungnya pasti masih kelas atas di antara tingkat ketiga. Apakah Helikun akan kalah dari Linghan? Dia menolak untuk mempercayainya. Ketika dia berada di tingkat pertama, dia sudah kalah sekali dari Linghan. Jika dia masih tidak berani menerima tantangan untuk bertarung ketika dia sekarang berada di tingkat ketiga, maka dia benar-benar tidak perlu terus hidup. Helikun menyerang sekali lagi, melepaskan serangan sengit terhadap Linghan. Bum, bum, bum. Dengan mantan melambaikan kedua tangan berulang kali,
beberapa bola cahaya ditembakkan dari tangannya, menyerbu ke bawah. Ling Han mendekat tanpa rasa takut, melawan aliran bola cahaya dan menuju Helikun. Keduanya saling menyerang satu sama lain, dan pertempuran sengit segera meletus. Kali ini, Helikun memang tidak kalah. Kekuatannya telah mencapai tahap puncak tingkat ketiga, dan Ling Han juga berada di tingkat ketiga. Mungkin saja Ling Han belum mencapai tahap puncak tingkat ketiga, jadi Helikun pasti akan lebih unggul dalam pertukaran pukulan. Seperti yang diharapkan, dalam pertukaran yang intens, Ling Han jelas sedikit lebih rendah, tetapi kerugiannya tidak terlalu besar. Semua orang tercengang. Helikun yang begitu kuat secara alami adalah apa yang mereka harapkan. Ketika tingkat keempat ditekan ke tingkat ketiga, akan aneh jika dia tidak kuat. Namun, Ling Han hanyalah tingkat pertama, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka seperti Geng Xuandan, Si Mengyu, dan Si Zhonghe merasakan mulut mereka berkedut. Mereka mungkin telah menebak alasan kekuatan luar biasa Ling Han, yang terakhir telah mengekstraksi kekuatan unik tidak hanya satu dimensi ketika dia berada di tingkat pertama. Sebenarnya, Ling Han bukanlah orang pertama yang memiliki gagasan untuk menggabungkan lebih banyak kekuatan dimensi secara bersamaan. Setelah bertahun-tahun pengembangan kultivasi, berbagai kemungkinan secara alami telah dipelajari sejak lama. Namun, para pendahulu semuanya mengalami hambatan yang tidak dapat mereka tembus, dan itu adalah fakta bahwa ada batasan jumlah kekuatan dimensi yang dapat mereka gabungkan bersama. Orang yang paling banyak menyatu hanya memiliki lebih dari 900, dan tidak ada yang bisa mencapai 1000. Misalnya, mereka telah menggabungkan beberapa lusin kekuatan dimensi, jadi mereka hampir tidak bisa bertarung melawan lawan yang lebih tinggi dari mereka, tetapi keajaiban seperti mereka jarang terjadi. Hanya 100 teratas di papan peringkat terbaru dari setiap tingkat spasial yang dapat mencapai ini. Di dunia kejadian, bahkan seluruh dimensi tidak dapat menghasilkan rata-rata, yang menunjukkan betapa sedikitnya jumlah mereka. Chapter 2792. Hampir. Berapa banyak kekuatan dimensi yang telah digabungkan Ling Han? Tidak ada yang jelas tentang hal itu. Tetapi semua orang tahu bahwa jumlah mereka harus sangat berlebihan. Jika tidak, maka akan sangat mustahil bagi yang mulia tingkat pertama untuk memiliki kekuatan tingkat ketiga. Meskipun Helikun tidak dapat memadukan lebih dari satu kekuatan dimensi, dia telah mendengar bahwa dia dapat membuat dirinya lebih kuat dengan cara ini setelah mencapai tingkat ketiga. Oleh karena itu, dia dapat dengan cepat menyimpulkan rahasia Ling Han yang begitu kuat. Dalam hati, dia kaget, dan bahkan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ling Han. Jika tidak, ketika orang ini naik ke tingkat kedua, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menekan Helikun, dia sendiri juga tidak akan mampu menghadapi Ling Han. Jadi, ini adalah satu-satunya kesempatan. Membunuh. Helikun mengeluarkan alat penghormatan surgawi, yang merupakan tombak emas gelap yang panjang. Dia membuat gerakan menyapu dengan itu, dan boom, 7 segel di tombak mulai bersinar. Ini adalah segel yang mulia surgawi. Tombak bulan gelap, dia berteriak pelan, ditusuk dengan tombak, dan seluruh dunia menjadi redup dan tak bernyawa, tetapi bulan gelap muncul di belakangnya, memancarkan aura aneh. Helikun berusaha sekuat tenaga, menggunakan teknik penghormatan surgawi, alat penghormatan surgawi, dan segel yang mulia surgawi dengan tujuan menekan Ling Han dalam waktu sesingkat mungkin. Ling Han juga menghunus pedang iblis surgawi, dan menyerbu ke arah Helikun. Alat pemuja surgawi saling menabrak, dan begitu pula teknik pemujaan surgawi yang mereka berdua gunakan, semuanya melepaskan kekuatan terkuat mereka. Meskipun Helikun menjadi yang mulia surgawi tingkat keempat, dia hanya menguasai 7 segel yang mulia surgawi yang dikenal luas. Dia menyalurkan mereka satu persatu, beresonansi dengan segel di tombak, dan meletus dengan kekuatan yang lebih kuat. Namun, selama dia memiliki alat penghormatan surgawi,
Bagaimana mungkin dia tidak menguasai 7 segel penghormatan surgawi yang lebih dikenal luas ini? Apakah dia unggul? Keduanya terus bertukar pukulan. Helikun tidak bisa menang sama sekali, dan durasi energi segel yang mulia surgawi bisa terbatas. Setelah 7 jam, Helikun tidak bisa lagi menyalurkan segel yang mulia surgawi, dan kekuatan pertempurannya turun dengan cepat. Biasanya, ini tidak masalah. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa 99% dari yang mulia surgawi hanya menguasai 7 segel yang mulia surgawi yang lebih dikenal. Sementara orang-orang seperti Kaisar Hujan, Yi, dan lainnya bahkan belum menguasai 7 segel yang mulia surgawi ini sama sekali, karena mereka tidak melakukannya. Memiliki alat penghormatan surgawi mereka sendiri. Namun, Ling Han berbeda. Dia memperoleh segel yang tidak lengkap ketika dia menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama. Dan meskipun itu tidak lengkap, kekuatannya melampaui 7 segel yang mulia surgawi yang lebih dikenal luas. Weng, ketika kecakapan pertempuran Helikun anjlok secara signifikan, kecakapan pertempuran Ling Han di tangan meningkat saat ia menyalurkan segel yang tidak lengkap ini, yang ia sebut segel ke-8. Saat tabel berbalik, kecakapan pertempuran yang awalnya sama di kedua sisi tiba-tiba memunculkan perbedaan besar. Boom, Ling Han menebas dengan pedangnya. Meskipun Helikun membalas dengan Dark Moon Spear, dia tidak dapat memblokir kekuatan Ling Han sama sekali, dan terhempas oleh pukulan itu. Ling Han melangkah maju dan dengan cepat mengejarnya. Ding, 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 dia terus menebas dengan pedangnya, dan Helikun juga terus menangkis. Tetapi setiap kali menerima pukulan, wajahnya berubah drastis saat dia merasakan dadanya mendidih, dan mengalami rasa sakit yang tak terkatakan. Setelah lebih dari 10 serangan pedang, Helikun terlempar jauh tak terukur. Dengan keras, dia jatuh ke tanah, membuat lubang yang dalam, dan menghilang sama sekali dari pandangan. Namun, itu hanya sesaat. Dengan keras, tanah hancur, dan Helikun menyerang dengan kejam. Dia memegang Dark Moon Spear, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dan rambut acak-acakan, terlihat sangat babak belur. Dengan perbedaan dalam kekuatan pertempuran lebih dari 10 kali lipat, bertarung dengan sembrono secara alami akan menghasilkan hasil seperti itu. Helikun menatap Ling Han dengan penuh arti. Yang pertama tidak lagi berniat melanjutkan pertempuran, melainkan ingin segera pergi. Selama dia bisa memulihkan kekuatannya, bahkan orang aneh seperti Ling Han tidak akan menjadi tandingannya. Dia masih memiliki kepercayaan diri tentang masalah ini. Bagaimana mungkin Ling Han membiarkannya pergi, jadi dia mengejarnya. Namun, mau tidak mau memang akan terlalu sulit bagi satu pihak untuk mencegahnya jika pihak lain ingin melarikan diri ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Helikun telah lepas landas lebih dulu, selalu mempertahankan sedikit keunggulan, dengan Ling Han tidak dapat mendekat lebih dekat dengannya. Untungnya, hanya ada satu jalan keluar di sini, dan tidak mungkin melewati celah di tanah dengan cukup cepat, yang memberi Ling Han cukup waktu untuk memblokir jalan Helikun. Melihat mereka mendekati celah, boom, serangan dahsyat ditembakkan, langsung ditujukan ke Ling Han. Ini adalah kekuatan tingkat ketiga. Ling Han tidak punya pilihan selain berbalik, dan melontarkan pukulan. Peng, energi meledak, memicu badai dahsyat yang bergema di dunia bawah tanah ini. Dia menoleh, dan melihat bahwa Helikun telah melarikan diri melalui celah di tanah. Meskipun itu membutuhkan waktu, hanya sekejap saja sudah cukup. Helikun benar-benar di luar jangkauan sekarang. Wajah Ling Han gelap, dia berbalik lagi, dan menatap orang yang telah bergerak melawannya. Itu adalah Shen Fei. Melihat Ling Han tampak marah dan ingin menyerang, Shen Fei terkekeh. Harus kuakui, kecakapan bertarungmu memang luar biasa kuat, tapi kakak Wu, kakak Zhao, dan kakak Niu akan maju atau mundur bersamaan denganku. Anda akan bertarung melawan kami berempat sendirian, jadi apa peluang Anda untuk menang? Orang-orang yang dia sebutkan semuanya adalah yang mulia tingkat keempat,
yang sekarang masih memiliki kecakapan pertempuran tingkat ketiga. Ling Han memang sangat kuat, praktis tak terkalahkan di antara yang mulia surgawi tingkat ketiga, tapi bagaimanapun juga dia hanya satu orang. Benar-benar tak tahu malu, manusia singa berkepala 12 itu berkata dengan dingin. Aku benar-benar membenci penampilanmu, saudaraku, mari kita hajar orang ini bersama-sama. Baiklah. Anomali lainnya mengangguk satu demi satu. Shen Fei tidak bisa membantu karena ekspresinya berubah drastis. Jika dia berada di tingkat spasial kelima, dia secara alami tidak akan takut pada orang-orang ini, karena dia bisa saja menekan mereka dengan membalikan tangannya. Tapi sekarang 100 atau lebih yang mulia tingkat ketiga akan menyerang berbondong-bondong. Bagaimana mungkin mereka berempat bisa melawan mereka? Jangan impulsif. Saya bisa berjanji untuk membawa Anda keluar dari sini, dan membiarkan atasan memutuskan nasib Anda, kata Shen Fei dengan cepat karena dia tahu bahwa sebagian besar akan memiliki ide yang sama seperti dia. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menenangkan anomali ini terlebih dahulu karena toh tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Hehe, jangan khawatir tentang itu. Hancurkan dulu. Bicara nanti, kata monyet berlengan 6. Dia memiliki temperamen yang keras, dan mengambil inisiatif untuk menyerang, meluncurkan dirinya melawan Shen Fei. Ketika dia melakukan gerakan seperti itu, anomali lain juga menyerang satu demi satu, dan tiba-tiba itu menjadi sekumpulan lebih dari 100 anomali yang memukuli 4 orang, yang tentu saja merupakan pertempuran sepihak. Ini juga mengintimidasi si Mengyu dan yang mulia tingkat ketiga surgawi lainnya, dan mereka tidak berani campur tangan sama sekali. Untungnya, anomali ini hanya meronta-ronta Shen Fei dan yang lainnya, dan tidak berniat mengambil nyawa mereka. Saudara Ling, tolong bujuk mereka, kata si Mengyu kepada Ling Han. Dia selalu menjadi orang yang akan mencoba menjadi mediator. Dia tidak bisa hanya menonton 4 venerate surgawi tingkat keempat dipukuli sampai mati, kan? Bahkan jika mereka tidak dipukuli sampai mati, tidak baik dikeroyok seperti ini. Bagaimana orang-orang ini akan menghadapi siapapun di masa depan? Ling Han mengangkat bahu. Saya bukan salah satu dari mereka, jadi mengapa mereka mau mendengarkan saya? Apa menurutmu aku benar-benar berkolaborasi dengan musuh? Ling Han pasti tidak akan membujuk mereka. Justru langkah Shen Fei yang memungkinkan Heli Kun melarikan diri. Ling Han tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya, namun mereka masih ingin dia membela mereka. Bermimpilah, si Mengyu tidak bisa membujuknya lebih jauh. Kata-kata langsung Ling Han langsung membuatnya terdiam. Setelah meronta-ronta dalam waktu yang lama, monyet, singa, dan anomali lainnya akhirnya berhenti. Dapat dilihat bahwa kelompok Shen Fei semuanya memar dan babak belur, membuat adegan yang sangat tragis. Keempat orang ini merasa sangat terhina dan marah sehingga kematian tampaknya merupakan pilihan yang lebih baik. Sebagai yang mulia tingkat keempat surgawi, mereka sebenarnya dikeroyok oleh sekelompok tingkat ketiga. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Tapi tidak ada dari mereka yang berniat keluar semua. Jika mereka bahkan tidak memiliki sedikit ketabahan ini, bagaimana mereka bisa menjadi tingkat keempat? Mereka pasti akan membalas dendam. Chapter 2793. Lautan Darah Mendidih. Ling Han menanyakan anomali tentang segel yang mulia surgawi. Anomali memperlakukannya dengan sangat hormat. Pertama, itu karena Ling Han adalah satu-satunya yang dengan berani berbicara untuk menegakkan keadilan bagi mereka sebelumnya. Dan kedua itu karena kecakapan pertempuran Ling Han adalah yang terbaik, sehingga memberinya kualifikasi untuk sejajar dengan mereka. Mereka mengatakan yang sebenarnya, bahwa segel yang mulia surgawi ini tersembunyi jauh di dalam tanah. Di masa lalu, yang mulia tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya telah menumpahkan darah, yang semuanya mengalir ke tempat itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat itu telah mengalami perubahan, dan segel yang mulia surgawi lahir. Namun, segel yang mulia surgawi ini belum terwujud saat ini,
sementara darah yang mulia surgawi seperti laut bawah tanah, tidak ada yang bisa menahan korosi dari begitu banyak darah dari yang mulia surgawi. Jadi bahkan jika mereka telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Baru-baru ini, kemunculan segel yang mulia surgawi ini semakin sering, seharusnya sudah hampir waktunya untuk mewujudkannya. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa orangmu di sini, kata singa berkepala 12 itu tiba-tiba. Apa? Ling Han dan yang lainnya terkejut. Monyet 6 tangan itu mengangguk. Benar, ada total 13 orang yang terjebak di sini bersama kami. Tapi saat itu, kami belum mengembangkan kecerdasan dan terus berperang. Puluhan saudara kita meninggal, tetapi pihak lain juga kehilangan 9 orang. Baru setelah kami mengembangkan intelijen, kedua belah pihak akhirnya berhenti berkelahi. Tetapi keempat orang itu juga tidak ingin tinggal bersama kami dan berada di pihak lain. Tidak baik, anomali tiba-tiba menjerit. Cepat lari ke lubang mayat dan gunakan mayat itu sebagai perlindungan. Mereka tidak hanya meneriakkannya seperti itu, tetapi segera melakukan tindakan ini. Sinar keemasan menyebar dengan cemerlang saat segel yang mulia surgawi hampir mengungkapkan dirinya. Semua orang menjadi bersemangat. Bukankah tujuan mereka datang ke sini untuk mendapatkan segel yang mulia surgawi? Ling Han secara intuitif membuat keputusan cepat. Cepat, permaisuri dan yang lainnya membeku. Mereka buru-buru mengikutinya, masuk ke lubang mayat satu demi satu, dan kemudian mengambil mayat yang mulia di sekitarnya untuk menutupi diri mereka. Sebagian besar lainnya mengikuti. Lagi pula, menilai dari perilaku para anomali yang begitu ketakutan, mereka pasti tidak melakukan suatu tindakan. Namun, sebagian kecil dibutakan oleh keserakahan. Mereka terus menatap tanah, sangat ingin mendapatkan segel yang mulia surgawi pada kesempatan pertama. Begitu mereka mendapatkannya, kecakapan pertempuran mereka akan sangat meningkat. Boom, pada saat ini, darah mengalir dari tanah sekitarnya, dan dinding batu di atas kepala mereka, semuanya pada saat bersamaan. Darah di tanah naik dengan cepat seperti air pasang, sementara dinding gua di sekitarnya tampak mengalirkan air banjir, menyebabkan munculnya gelombang yang bergolak. Ada hujan deras yang datang dari atas kepala mereka, tetesan darah jatuh ke atas mereka. Adegan ini benar-benar megah, tetapi yang mulia surgawi yang belum menemukan bunker menjadi pucat ketakutan karena hujan darah atau tetesan darah seperti itu sangat korosif, menyebabkan mereka menderita luka berat dalam sekejap. Cepat cari setumpuk mayat, mereka dengan cepat menyebar dan melarikan diri. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mencari perlindungan. Kulit dan daging mereka tampak berjatuhan berkeping-keping, dan tak lama kemudian hanya kerangka mereka yang tersisa. Peng, kerangka jatuh ke lautan darah, dan perasaan surgawi mereka juga langsung hancur. Ini pada dasarnya adalah yang mulia surgawi tingkat pertama, dan mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan korosif seperti itu. Meskipun Ling Han dan yang lainnya bersembunyi di bawah mayat, mereka masih bisa merasakan situasi di luar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan korosif lautan darah ini memang menakutkan. Itu telah terkondensasi dari daging dan jiwa yang hancur dari yang mulia tingkat ketiga surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin hanya yang mulia tingkat keempat yang bisa menahannya dengan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun, ada penindasan tingkat kultivasi ke tingkat ketiga di sini. Jadi bahkan jika yang mulia tingkat keempat atau tingkat kelima mengambil ini secara langsung, itu akan menyebabkan kematiannya. Untungnya, mayat yang mulia dapat menahan invasi lautan darah, menyebabkan semua orang merasa lega. Tidak lama kemudian, lautan darah mulai surut dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tanah terungkap, sekali lagi menjadi dataran besar. Ling Han dan yang lainnya keluar dari bawah mayat, dan segera menemukan bahwa mereka yang tidak melarikan diri tepat waktu sekarang secara alami tidak memiliki apa-apa selain sekelompok tulang dan tanda-tanda kehidupan yang sangat lemah. Masing-masing sudah tidak bisa diselamatkan karena jiwa yang tersisa hampir punah,
dan hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Semua orang menghela nafas. Lagi pula, ini adalah yang mulia surgawi. Tidak peduli di dimensi mana mereka berada, mereka akan menjadi karakter yang luar biasa dan terkenal. Namun mereka mati dengan sangat tidak berarti di tempat ini. Kamu bilang, ada orang dari Flaming Frost Realm di sini? Ling Han mengangkat pokok bahasan itu lagi. Mereka baru saja menyebutkan bahwa ada 4 orang dari Flaming Frost Realm di sini, dan lautan darah mulai mendidih segera setelah itu. Singa berkepala 12 itu mengangguk. Mereka ada di seberang. Mereka akan melewati tanah berbatu. Perang sebelumnya telah menghancurkan tanah di sini. Jadi keempat orangmu itu kemudian melakukan perjalanan melalui bawah tanah. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ayo pergi dan lihat. Mereka sampai di tempat ada retakan di tanah, dan meraba-raba jalan melewatinya. Langkah mereka tidak cepat. Lebih jauh lagi, patahan tanah telah menyebabkan terbentuknya banyak pertigaan di jalan setapak. Jadi mereka berjalan selama berhari-hari sebelum keluar dari celah di tanah. Dan mereka hanya melihat ada dataran lain di sini, tetapi areanya jauh lebih kecil. Mereka melihat sekeliling, dan melihat seseorang berdiri tidak jauh dari sana. Tetapi jika mereka melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa ini bukanlah manusia, melainkan patung logam, dengan proporsi yang persis sama dengan manusia asli. Yi, kenapa ada patung di sini? Semua orang terkejut. Umumnya, patung dibangun untuk memperingati seseorang. Apa gunanya membangun satu di sini? Mereka berjalan ke depan dan berdiri di depan patung logam itu. Yi, ini aneh, seru beberapa orang, merasa ada yang tidak beres dengan patung logam ini. Ling Han memiliki perasaan yang sama. Adapun apa yang salah, dia juga tidak bisa menunjukkannya saat ini. Pada saat ini, patung logam itu tiba-tiba bergerak, besarnya gerakannya sangat kecil. Meskipun besarnya sangat kecil, bagaimanapun juga, semua orang di sini adalah yang mulia surgawi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendeteksinya? Semua orang terkejut saat mereka menatap patung logam itu. Patung logam itu bergerak lagi. Kali ini, besarnya gerakan jauh lebih besar. Pertama tangan kiri, lalu tangan kanan, lalu kaki, dan patung logam itu membuka matanya, dan segera menjadi hidup. Kilau metalik memudar saat berubah menjadi orang yang hidup. Akhirnya ada yang masuk, kata patung logam. Setelah menunggu begitu banyak zaman, apakah dunia telah dibuka kembali? Senior, semua orang berbicara. Yang mulia tingkat keempat semuanya telah dipukuli secara tragis, dan tidak ada dari mereka yang turun. Oleh karena itu, tingkat kultivasi tertinggi di sini adalah tingkat ketiga. Menghitung berdasarkan waktu mencapai Dao, mereka akan menjadi junior dari yang mulia surgawi tingkat ketiga dari masa lalu. Patung logam itu bergetar di mana-mana, dan berubah menjadi seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 20-an. Wajahnya tampak lapuk dan ditandai oleh perubahan-perubahan. Dia berkata, "Saya Wu Yufeng, bagaimana situasinya sekarang?" "Senior, kami masih berjuang melawan histeria," kata Geng Xuandan. Wu Yufeng mengangguk, lalu melolong panjang, yang bergema di seluruh dunia kecil ini. Tidak lama kemudian, 3 elit terbang mendekat, semuanya memancarkan aura yang ditandai dengan perubahan waktu. Salah satu dari mereka bahkan telah melangkah ke tingkat keempat, tetapi dia masih memiliki kecakapan pertempuran di tingkat ketiga di bawah tekanan langit dan bumi di sini. Orang ini memang luar biasa. Dalam lingkungan seperti itu, dia masih bisa maju lebih jauh. Bakat alami dalam kultivasi seperti itu memang menakutkan. "Kamu senior Zhuang Feirui?" Si Mengyu memandang yang mulia tingkat keempat, dan tiba-tiba berseru, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang mencengangkan. Yang mulia surgawi tingkat keempat berhenti sejenak, terkejut, dan berkata, "Saya tidak menyangka masih ada orang yang bisa mengenali saya." Dia adalah Zhuang Feirui, jenius paling menonjol pada masanya. Chapter 2794.
Zhuang Feirui. Si Mengyu sangat bersemangat, dan berkata, di masa lalu, senior adalah karakter paling terkenal di tingkat keempat, berada di peringkat ke-9 di papan peringkat umum untuk prestasi pertempuran. Bahkan sekarang, peringkat Anda masih dapat dilihat di papan peringkat umum. Selain itu, Anda hanya terdorong ke posisi ke-12. Zhuang Feirui terkejut, hanya beberapa zaman yang telah berlalu, dan posisiku telah dipaksa turun oleh 3 peringkat. Di masa lalu, meskipun dia sudah lama tidak berada di level keempat, dia terlalu aneh. Dia secara mengejutkan dibebankan ke tempat ke-9 di leaderboard umum. Jika bukan karena ruang yang terbentuk pada saat itu, dan bahwa dia dipaksa untuk bertempur di tingkat kedua, yang menyebabkan hilangnya keuntungan dari pertahanan kota, menyebabkan dia terjebak di sini, jasa pertempurannya akan menjadi lebih menonjol. Mungkin dia sudah mencapai posisi pertama di papan peringkat umum. Meski begitu, lihat saja betapa mengerikannya pertempuran itu, namun dia masih selamat. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah meningkat lebih jauh, menjadi yang mulia surgawi tingkat keempat. Dengan ini, orang akan tahu betapa anehnya dia. Geng Xuandan mengangguk. Beberapa orang yang sangat aneh telah muncul di zaman baru-baru ini, seperti Nyonya Lin Yulian, Tuan Xin Qihu, dan Tuan Wu Haoyang, dan mereka telah menjadi yang mulia tingkat keempat hanya dalam 1 miliar tahun. Zhuang Feirui menunjukkan sedikit keseriusan. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan mereka. Baiklah, kalau begitu, kita harus pergi dari sini sekarang, katanya. Sebagai yang mulia tingkat keempat, serta keajaiban terkuat, dia secara alami mengambil alih kendali situasi. Namun, sebelum itu, masih ada 2 hal yang harus saya lakukan. Pertama, dapatkan segel yang mulia surgawi di sini. Semua orang mengangguk. Ini juga tujuan utama mereka datang ke sini. Kedua, Zhuang Feirui mengungkapkan niat membunuh yang menyeramkan. Bunuh semua ampas pasukan histeria yang masih hidup. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, anomali itu telah mendapatkan kesadaran mereka sendiri, dan tidak mungkin mereka terus bekerja untuk histeria. Mereka dapat diserap ke dalam pasukan kita, memperkuat pasukan kita. Zhuang Feirui memandang ke arah Ling Han, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Seorang tingkat pertama saja sebenarnya berani menegurku. Ketika saya bermandikan darah perang, siapa yang tahu di mana Anda saat itu? Dengan betapa luar biasa dia, banyak orang yang memiliki harapan tinggi padanya di masa lalu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tingkat kelima, dan bahkan tingkat 6 atau tingkat ke-7 bukan tidak mungkin untuk dia capai. Dan sekarang, seorang junior tingkat pertama yang lemah benar-benar berani meragukan keputusannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah dengan ini? Sepanjang beberapa zaman ini, dia hanya bisa bersembunyi di sini, berkultivasi setiap hari. Jika kepribadiannya tidak terdistorsi sedikit pun, itu akan menjadi aneh. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri adalah anggota Flaming Frost Realm. Jadi apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk memutuskan hanya dengan satu kata? Karena aku Zhuang Feirui. Zhuang Feirui menyatakan dengan dingin, mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan untuk menangkis pukulan ini. Gelombang kejut langsung melonjak dari tempat lengan mereka berbenturan, menyebar ke segala arah. Segera, sejumlah besar orang terlempar dari kaki mereka. Zhuang Feirui menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun itu hanya gerakan ceroboh, pukulan ini masih bukan sesuatu yang bisa ditangkis oleh Vestiaire Heavenly Venerate. Cukup mampu, tidak heran kamu berani bertindak begitu sombong di depanku. Dia pindah lagi, ledakan. Kali ini, kekuatan yang dia keluarkan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mata Ling Han membelalak. Kekuatan serangan ini benar-benar melampaui tingkat ketiga. Dia dengan cepat menyalurkan segel yang mulia surgawi, menghadapi serangan Zhuang Feirui. Peng! Kedua tangan mereka bentrok lagi. Ling Han mengerutkan kening. Sepertinya dia berhasil menangkis pukulan ini lagi.
Tetapi harus diketahui bahwa Zhuang Feirui tidak menggunakan segel yang mulia surgawi. Dengan kata lain, ketika orang lain berada di tingkat pertama, kekuatan dimensi yang dia ekstrak pasti tidak sedikit. Mungkin jumlahnya sedikit, atau lebih dari selusin, atau bahkan beberapa lusin. Ling Han tidak lagi merasa terkejut. Sebenarnya ada sejumlah besar keajaiban yang berhasil menembus dengan cara ini. Ling Han dan permaisuri bukan satu-satunya. Namun, Ling Han yakin bahwa selain dia, yang lain seharusnya menggabungkan kekuatan dimensi yang telah mereka ekstrak menjadi inti seperti yang dimiliki permaisuri, dan tidak ada yang mengubah diri mereka menjadi dunia genesis seperti yang dimiliki Ling Han. Tentu saja, jumlah besar ini secara relatif hanya terbatas pada tingkat keajaiban tertinggi, dan mungkin hanya ada lebih dari selusin di setiap level. Namun, Zhuang Feirui memiliki keunggulan absolut dalam hal tingkat kultivasi. Bahkan jika kemajuan kultivasinya di tingkat pertama jauh dari sebanding dengan Ling Han, dia masih bisa menggunakan keunggulannya di tingkat kultivasi untuk mengklaim kemenangan. Jika aku ingin membunuh, bisakah kamu menghentikanku? Zhuang Feirui menyerang berulang kali. Setiap pukulan mendominasi. Ling Han dingin dan pendiam, hanya bentrok terus-menerus dengan Zhuang Feirui. Jika aku ingin membunuhmu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Zhuang Feirui melanjutkan, menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Kekuatannya tumbuh semakin jauh, hampir mencapai tingkat keempat. Ling Han bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia jelas bukan tipe orang yang mudah menyerah. Semua orang menggelengkan kepala, sangat disayangkan. Tingkat keanehan Ling Han jelas tidak kalah dengan Zhuang Feirui. Bahkan, itu melampaui yang terakhir. Namun, mau tidak mau perbedaan tingkat kultivasi antara keduanya terlalu lebar. Aku akan membunuhmu sekarang, dan apa yang bisa kamu lakukan? Zhuang Feirui telah mengambil inisiatif sepenuhnya. Dia lebih lanjut melepaskan kekuatannya, dan kecakapan pertempurannya telah maju ke tingkat keempat, menyebabkan penindasan sedemikian rupa sehingga bahkan Ling Han nyaris tidak bisa membela diri. Hanya pemuja surgawi tingkat pertama. Zhuang Feirui meludah dengan jijik. Dia mungkin tidak banyak bicara selama beberapa zaman ini. Hanya ada 4 dari mereka yang selamat. Jadi Zhuang Feirui memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menunjukkan kekuatannya. Lagi pula, dia adalah keajaiban terkuat pada masanya, dan yang paling dia benci adalah ketika orang lain tidak mematuhi perintahnya. Ling Han berjuang keras. Dia tidak melakukan ini karena keras kepala, karena dia masih memiliki surat yang diberikan Chu Hao kepadanya. Dia hanya perlu merobeknya, dan dia akan mendapatkan ledakan kekuatan penghancur pada tingkat-tingkat kelima, yang cukup untuk melenyapkan Zhuang Feirui. Bahkan jika ada penindasan kekuatan di sini, kekuatan dari yang mulia tingkat ke-6 seharusnya tidak terpengaruh. Oleh karena itu, jika saatnya tiba untuk tindakan putus asa, Ling Han pasti akan mengeluarkan surat itu untuk menghadapi musuhnya. Tetapi sebelum ini, dia masih ingin menguji kekuatannya sendiri untuk melihat seberapa jauh dia bisa melawan Zhuang Feirui. Zhuang Feirui sudah terlalu lama kesepian. Kata-katanya tidak berhenti sama sekali saat dia terus mengejek Ling Han dan menghinanya sehingga dia bisa menunjukkan betapa kuatnya dia sendiri. Yang lain juga memberinya wajah, mengungkapkan kekaguman mereka atas kecakapan pertempuran Zhuang Feirui. Lagi pula, dia memang elit terkuat dari tingkat keempat bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengaguminya. Sekarang mereka melihat bahwa dia masih hidup, dan bahkan telah maju ke tingkat keempat dalam kondisi yang begitu mengerikan. Mereka tentu saja sangat terkesan. Sebagai perbandingan, cara Ling Han melakukan sesuatu terlalu mandiri, dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada siapapun. Sekarang dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tentu saja tidak ada orang yang akan membantunya. Permaisuri dan teman-temannya yang lain sedikit dan lemah. Syukurlah. Mereka tahu bahwa Ling Han masih memiliki kartu truf di lengan bajunya, dan tidak terlalu cemas. Dalam 3 langkah, aku akan membuatmu memohon untuk diampuni.
Zhuang Feirui menyatakan dengan bangga. Dia tidak bisa lagi diganggu untuk terus berlarut-larut dengan Ling Han. Segel yang mulia surgawi berkedip. Dia akan menekan Ling Han sepenuhnya. Ling Han menghela nafas. Mungkinkah dia benar-benar hanya menggunakan ini? Begitu orang lain keluar semua, dia harus menggunakan surat itu dari Chu Hao. Saat Ling Han hendak mengeluarkan surat itu, boom, langit dan bumi bergetar hebat lagi. Kekuatan yang tak terlukiskan menyerang mereka, mempengaruhi setiap orang dari mereka. Yi, kekuatanku ditekan lagi. Brengsek, dimensi telah membangun kembali dirinya sendiri lagi. Kekuatan kita sekali lagi ditekan ke tingkat pertama. Tingkat kedua dan tingkat ketiga surgawi Venerat semua bergumam dalam ketidaksenangan. Kemudian, mereka tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan mereka semua menoleh untuk melihat Ling Han. Peng! Dengan seruan perang, Ling Han melancarkan pukulan berat, yang mendarat di tangan Zhuang Feirui. Saat kekuatan besar melonjak, Zhuang Feirui segera dikirim terbang dari serangan itu. Sosoknya dengan cepat menyusut dalam ukuran, dan kemudian dia menabrak dinding batu di atas kepala mereka dengan ledakan. Semua anggota tubuhnya terbentang, membentuk karakter Cina untuk kata besar. Chapter 2795, Tabel dibalik. Ini, baru saja, Zhuang Feirui yang sangat agresif, menekan Ling Han begitu keras sehingga yang terakhir bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Tapi sekarang, dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Zhuang Feirui sebenarnya telah dikirim terbang dengan satu pukulan dari Ling Han. Semua orang tahu alasan untuk ini. Itu sederhana. Dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, Zhuang Feirui bukanlah tandingan Ling Han. Peng! Zhuang Feirui melesat keluar dari lapisan batu. Matanya menembakkan api, sementara kunci hitamnya berkibar tanpa angin. Kali ini, dia benar-benar marah. Setelah naik ke tingkat yang mulia surgawi, dia tidak pernah mengalami kerusakan seperti itu. Selain itu, dia sangat diuntungkan sebelumnya, mengungkapkan penghinaan yang kuat terhadap Ling Han, dan memandang rendah dirinya. Tapi sekarang, dia benar-benar telah dikirim terbang dengan satu pukulan dari yang terakhir. Ini setara dengan melemparkan semua kata-kata penghinaan yang telah dia ucapkan sebelumnya ke dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terhina dan marah? Tanpa kata lain, dia langsung ditagih. Dia ingin meledakkan Ling Han, menghilangkan rasa malunya sebelumnya. Dalam pertarungan yang setara, menekanmu akan menjadi hal yang mudah bagiku. Ling Han bergerak, dan menekan telapak tangannya ke arah Zhuang Feirui. Namun, Zhuang Feirui adalah seorang yang sangat jenius. Meskipun dia tidak seaneh Ling Han, bahkan dengan tingkat kultivasinya ditekan ke tingkat pertama, kekuatannya masih mencapai tingkat kedua. Sebelumnya, Ling Han telah melawan tingkat keempat dengan kekuatan tingkat ketiga, tapi sekarang dia menggunakan kekuatan tingkat ketiga untuk menggertak tingkat kedua. Sebenarnya masih ada celah satu tingkat kultivasi antara kedua belah pihak, tetapi keadaan lemah dan kuat telah sepenuhnya terbalik. Kali ini, giliran Zhuang Feirui yang bertahan dengan susah payah. Satu demi satu, dia menggunakan segel yang mulia surgawi, dan juga melepaskan teknik yang mulia surgawi, tetapi dia masih hanya bisa bertahan, seperti yang pernah dilakukan Ling Han. Sombong, teruslah sombong, Ling Han punuk. Dia mengacungkan tinjunya dalam serangkaian pukulan, kecepatan serangannya semakin meningkat. Zhuang Feirui bangkit, giginya terkatup. Dia benar-benar mati menentang menundukkan kepalanya di depan Ling Han. Untuk seseorang yang sebangga dirinya, ini bisa dibilang lebih buruk daripada membunuhnya secara langsung. Dia memiliki keyakinan kuat bahwa ruang yang didirikan di sini berubah secara drastis, dan mungkin tidak akan memakan waktu lama sebelum mereka kembali ke tingkat spasial keempat. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membuat Ling Han membayarnya. Hehe, kalau begitu aku akan menekanmu dulu. Ling Han juga tidak berani terlalu ceroboh. Pembentukan ruang di sini terlalu aneh.
Tidak ada yang tahu kapan itu akan menjadi tingkat spasial keempat, dan kapan akan kembali ke tingkat kedua. Peng, peng, peng. Pukulan Ling Han mendominasi, memukul Zhuang Feirui begitu keras hingga wajahnya berlumuran darah, terlihat sangat tragis. Si Mengyu dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pertarungan dengan level yang sama adalah pertunjukan terbaik dari siapa yang memiliki bakat lebih aneh, dan tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Ling Han. Seberapa aneh orang ini, tepatnya berapa banyak kekuatan dimensi yang telah dia ekstra? Tetapi fakta yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa jumlah kekuatan dimensi tidak dapat melebihi 1000. Kalau tidak, bahkan jika seseorang dapat menahannya untuk saat ini, dia masih akan meledak dari luapan saat kekuatan ini tumbuh semakin kuat. Semua pembudidaya mulai dari tingkat pertama, diikuti oleh tingkat kedua dan seterusnya. Dan sementara Anda, tingkat ke-6, memang mampu menekan lebih dari 1000 kekuatan dimensi dari dimensi tingkat rendah. Bagaimana mungkin kekuatan tingkat ke-6 Anda muncul entah dari mana? Ini adalah sebuah paradoks. Untuk menguasai lebih dari 1000 kekuatan dimensi, setidaknya dibutuhkan kekuatan tingkat ke-5. Tetapi mengolah kekuatan dimensi harus dimulai paling lambat dari tingkat pertama. Jadi bagaimana ini bisa dilakukan? Justru karena orang-orang ini ajaib, mereka semakin bingung. Bagi mereka seperti Si Mengyu dan yang lainnya, mereka memiliki beberapa lusin kekuatan dimensi di dalam tubuh mereka. Tetapi ini adalah batas mereka. Bahkan satu kekuatan dimensi tambahan akan cukup untuk membuat tubuh mereka meledak. Bagaimana Ling Han bisa begitu kuat? Peng! Ling Han melepaskan tendangan yang mendarat di tubuh bagian bawah Zhuang Feirui, membuatnya terbang langsung. Yang pertama mengejar dengan cepat, dan peng, 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 dia dengan paksa menendang Zhuang Feirui menjadi 2 dalam serangkaian tendangan. Namun, vitalitas dari Yang Mulia Surgawi benar-benar terlalu kuat. Dengan satu pikiran, kedua bagian tubuh Zhuang Feirui langsung menyatu kembali. Dengan rentetan primal chaos, luka-lukanya dengan cepat menghilang. Peng! Namun, dia baru saja menyembuhkan lukanya ketika pukulan lain dari Ling Han telah menghantam wajahnya. Seketika, setengah dari wajahnya benar-benar hilang. Pertarungan berlanjut dalam proses dia disiksa berulang kali, menyebabkan luka-lukanya menjadi semakin parah tanpa henti. Tidak ada yang membantu, mereka tidak berani. Saat ini, kecakapan pertempuran Ling Han berada di tingkat ketiga. Siapapun yang berani menghadapinya sekarang hanya akan disiksa sebagai balasannya. Zhuang Feirui tidak berani menghadapi Ling Han secara langsung. Dia mulai menggunakan langkah-langkah melarikan diri untuk mengulur waktu. Setelah ruang dibangun kembali, dia akan memulai serangan baliknya dan menghilangkan penghinaan sebelumnya. Satu melarikan diri, sementara yang lain mengejar. Ada perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka yang berkuasa. Sudah sangat sulit bagi Zhuang Feirui untuk melarikan diri sejak awal, dan dengan batasan ruang di sini, bahkan lebih sulit bagi Zhuang Feirui untuk melarikan diri. Dia terus-menerus diledakkan, dengan lengan, kaki, dan kepalanya dipenggal berulang kali, yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Geng Xuandan menghela nafas. Wu Yufeng menghela nafas. Bai Li Ge menghela nafas. Si Mengyu menghela nafas. Dalam kesan mereka, kekuatan Zhuang Feirui secara praktis telah mencapai tingkat yang tak terkalahkan. Di masa lalu, dia diakui sebagai keajaiban terkuat, tapi sekarang dia benar-benar dikejar dan dipukuli. Ini benar-benar membuat orang merasa sedih. Keajaiban generasi ini adalah mereka yang benar-benar melampaui generasi. Lin Yulian, Xin Qihu, dan Wu Haoyang, 3 raja surgawi, akan membuat begitu banyak elit veteran memerah karena malu. Mereka awalnya berpikir bahwa Ling Han telah mendekati ajalnya, namun mereka tidak mengira bahwa orang ini hanya menstabilkan dirinya sendiri. Begitu dia meledak, dia akan mengguncang dunia. Weng! Tiba-tiba, cahaya keemasan menyebar. Segel Yang Mulia Surgawi telah muncul sekali lagi. Semua orang mengalihkan perhatian mereka.
Bahkan jika Si Mengyu memuja Zhuang Feirui sebagai idolanya, dia tetap mengalihkan pandangannya. Mereka semua adalah yang mulia surgawi, dan telah lama membuang pemikiran tentang gagasan romantis. Tidak ada yang lebih penting dari kekuatan tertinggi. Kali ini, lebih banyak segel yang muncul, seru Wu Yufeng kaget. Dia sudah berada di sini selama beberapa zaman. Setiap kali segel yang mulia surgawi muncul, dia secara alami akan mempelajarinya, jadi dia yang paling memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Yang lainnya juga mengangguk. Segel yang mulia surgawi yang terungkap kali ini memang lebih besar dan bahkan lebih lengkap dari sebelumnya. Selain itu tidak lagi kabur. Sepertinya itu naik dari bawah tanah. Mereka mempelajarinya dengan tergesa-gesa. Setelah segel yang mulia surgawi benar-benar muncul, itu tidak akan bertahan lama. Segera, itu akan menyebar ke langit dan bumi. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa disinilah dua alam bertabrakan, tidak mungkin segel yang mulia surgawi akan ada. Itu sudah lama terhapus. Ling Han juga berhenti. Zhuang Feirui baru saja akan menoleh untuk melihat ke arah segel yang mulia surgawi. Tetapi Ling Han, bahkan tanpa menoleh, memberikan pukulan lurus ke wajahnya, dan dia langsung pingsan. Dia tidak menyiksa Zhuang Feirui lebih jauh, melainkan mempelajari segel ini terlebih dahulu. Memang, segel kali ini lebih lengkap, tapi ini relatif. Sekitar setengahnya telah terungkap, tetapi setengahnya ini sangat jelas, dan tidak lagi terasa kabur. Ada keheningan total. Semua orang mempelajari segel yang mulia surgawi ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak segel yang mulia surgawi yang ada di dunia. Tetapi setiap kali satu muncul, itu akan menyebabkan perselisihan besar karena orang-orang memperebutkannya. Setiap orang memiliki niat mereka sendiri. Ya, histeria harus ditentang, tapi mereka sendiri juga harus menjadi lebih kuat. Kali ini, sepertinya segel yang mulia surgawi ini benar-benar muncul. Cahaya keemasan bersinar cemerlang, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Zhuang Feirui secara bertahap sadar kembali. Dengan flip, dia bergegas berdiri, dan baru saja akan menyerang. Tetapi ketika matanya menyapu cahaya keemasan itu, dia dengan paksa menekan dorongan ini. Prioritas utamanya adalah segel yang mulia surgawi. Dia akan mendapatkannya, dan kemudian mencari Ling Han untuk membalas dendam. Dia juga duduk dalam posisi bersila, dan mulai mempelajari segel yang mulia surgawi ini. Namun, ekspresinya langsung berubah drastis. Itu karena segel yang mulia surgawi ini benar-benar retak. Itu tidak akan bertahan terlalu lama, dan akan menyebar ke langit dan bumi. Chapter 2796. Bersaing untuk segel yang mulia surgawi. Siu, siu, siu. Seketika, lebih dari selusin orang bergegas keluar pada saat yang sama, jatuh ke tanah. Semua orang tahu bahwa segel yang mulia surgawi benar-benar ada, tetapi justru karena ini juga tidak mungkin itu bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Segera, itu akan hancur dan menghilang. Oleh karena itu, mereka harus menyelam ke bawah tanah untuk melihat sekilas penampakan sebenarnya dari segel yang mulia surgawi. Tidak ada yang tahu berapa lama segel ini bisa bertahan, jadi mereka harus cepat. Ling Han, Permaisuri, Zhuang Feirui, dan yang lainnya ada di antara mereka. Mereka terus maju lebih jauh di bawah tanah, mencari lokasi sebenarnya dari segel yang mulia surgawi. Namun, semakin jauh mereka maju, semakin besar tekanan di depan mereka. Sepertinya mereka adalah orang biasa yang masuk ke dalam rawa, dan setiap langkah sangat sulit. Peng, peng, peng. Saat mereka bergegas maju, mereka masih bertarung dengan gila-gilaan. Segel yang mulia surgawi telah terwujud, dan hanya satu orang yang bisa mencapainya. Oleh karena itu, mereka harus bersaing satu sama lain sekarang. Tidak peduli siapa Anda, mereka pasti tidak akan menyerah. Ledakan. Zhuang Feirui menyerang Ling Han. Dia menganggap Ling Han sebagai lawan terkuatnya. Dengan tendangan, Ling Han mengirim pria lain itu terbang.
tetapi segera setelah itu, dia mengeluarkan seruan kejutan yang lembut. Dimensi telah membangun kembali dirinya sendiri lagi. Kali ini, itu telah menjadi tingkat spasial keempat. Linghan, giliranku sekarang. Zhuang Feirui tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang Linghan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatannya telah pulih, setidaknya ke tingkat ketiga. Dia menyerang balik, dan dia langsung menekan Linghan sepenuhnya dengan lonjakan kekuatan. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk melunasi hutang. Setelah Zhuang Feirui menerbangkan Linghan, dia bergegas ke depan sekali lagi. Hanya setelah bergegas beberapa langkah ke depan, dia mengerutkan kening. Itu karena ruang telah membangun kembali dirinya sendiri. Linghan menyerbu, menekannya. Namun, Linghan hanya berhasil maju sedikit ke depan, dan penindasan dimensi sekali lagi dilonggarkan ke tingkat keempat. Linghan menggelengkan kepalanya, bukan karena ruang terus membangun kembali dirinya sendiri, melainkan disinilah tingkat spasial kedua dan keempat bertabrakan. Mereka mengandung bagian satu sama lain, dan itulah alasan situasi ini. Zhuang Feirui dan Linghan bertarung tanpa henti. Terkadang, Zhuang Feirui yang lebih unggul, di lain waktu, itu adalah Linghan. Keduanya terus bertukar posisi untung dan rugi. Itu sepenuhnya tergantung pada tingkat spasial tempat mereka berada. Namun, kemajuan semua orang semakin melambat. Tekanan di sini benar-benar terlalu menakutkan. Siapa yang tahu sejauh mana jiwa, darah, dan daging dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga yang menjadi pusat yang memelihara segel Yang Mulia Surgawi? Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendekatinya? Dari yang lebih lemah ke yang lebih kuat, semua orang berhenti satu demi satu. Geng Xuandan berhenti, si Zhonghe berhenti, si Mengyu berhenti, Permaisuri berhenti. Bahkan sekuat Permaisuri, mau bagaimana lagi? Dia hanya memiliki kekuatan tingkat kedua, jadi tidak mungkin dia bisa menandingi Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Hanya Zhuang Feirui dan Linghan yang tersisa. Mereka berdua berjuang untuk maju ke depan. Pada saat yang sama, mereka masih bentrok, sehingga kemajuan mereka semakin melambat. Apakah mereka benar-benar dapat mencapai akhir, dan siapa yang akan mencapainya lebih dulu? Linghan dan Zhuang Feirui bertarung dengan sengit. Mereka sudah terus menembus lebih dalam di bawah tanah. Lautan darah muncul di depan mereka, dan ada segel emas yang bersinar di dasar lautan darah ini. Namun, itu terbebani oleh batu besar. Jadi, hanya sekitar setengahnya yang bisa dilihat. Membunuh, Linghan dan Zhuang Feirui bertarung lebih intens lagi. Mereka menggunakan semua cara yang mereka miliki untuk mengirim orang lain itu terbang, sehingga mereka dapat mengambil segel Yang Mulia Surgawi ini untuk mereka sendiri. Dan sekarang, yang penting sebenarnya bukanlah siapa di antara mereka yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih beruntung. Apakah ruang yang paling dekat dengan segel Yang Mulia Surgawi adalah tingkat kedua atau tingkat keempat? Keduanya bergegas maju. Keduanya tahu bahwa siapapun dapat membalikkan batu raksasa itu, dan segel Yang Mulia Surgawi akan muncul. Tetapi pada saat yang sama, itu juga akan segera menghilang. Hanya satu orang yang bisa mendapatkan segel ini, dan itu adalah orang pertama yang bisa memindahkan batu itu. Mereka sudah dekat, dan mereka telah mencapainya. Mereka sudah sampai di sisi batu raksasa, dan ekspresi Zhuang Feirui langsung berubah drastis. Sial, ini sebenarnya level spasial kedua. Peng, dia bahkan belum menyelesaikan pemikirannya ketika Linghan telah mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Dia melepaskan seruan perang yang penuh dengan pembangkangan. Mengapa, mengapa, mengapa? Linghan membalik batu besar itu dengan tegas. Segel ini sudah mulai hancur. Tidak butuh waktu lama sebelum menghilang sepenuhnya. Dia pasti harus tegas, dan tidak bisa membuang waktu. Membawa Permaisuri dan yang lainnya ke sini untuk mempelajarinya bersama-sama sekali tidak realistis. Ledakan. Cahaya keemasan tanpa batas menyala dengan cemerlang, melonjak ke atas kepala Linghan, lalu tenggelam. Siu, siu, siu.
Cahaya melonjak terus-menerus, dan segel itu menghilang dalam sekejap, begitu pula cahaya keemasan. Ling Han segera merasakan korosi yang menakutkan menyerangnya, dan dia dengan cepat terbang ke udara. Peng! Dia menerobos lapisan tanah dan keluar dari bawah tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, kulitnya terkorosi, dan korosi masih terus menyebar. Ling Han dengan cepat menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk melawannya, dan korosi segera berhenti. Namun, begitu dia berhenti menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, korosi juga akan berlanjut, jadi tidak mungkin dia ceroboh. Permaisuri dan yang lainnya buru-buru berkumpul di sekelilingnya, dan bertanya tentang kondisinya. Saya baik-baik saja, Ling Han mengangguk. Dia hanya mempertahankan kekuatan korosif dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Dia hanya membutuhkan waktu, dan dia pasti bisa menyingkirkannya. Peng! Zhuang Feirui juga menyerang dari bawah tanah. Dia tidak jauh lebih baik, karena ada banyak lubang di sekujur tubuhnya. Dia menatap tajam ke arah Ling Han. Ling Han telah mendapatkan segel Yang Mulia Surgawi, dan kecuali dia bisa mengekstraknya dengan paksa, sama sekali tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Namun, semua orang melawan histeria sekarang, jadi siapa yang berani melakukan kejahatan sebesar itu sekarang? Dengan kepakan lengan bajunya, dia menyerbu keluar dari celah tanah dan ke arah yang berbeda. Karena dia tidak bisa lagi mendapatkan segel Yang Mulia Surgawi, dia kemudian akan membunuh semua anomali itu untuk melampiaskan amarahnya. Ling Han tidak bergerak. Dia yakin tidak mungkin Zhuang Feirui bisa melakukannya, karena dia juga telah terkorosi oleh kekuatan Yang Mulia Surgawi di dalam lautan darah, dan perlu mengeluarkan banyak kekuatan untuk menekan korosi. Berdasarkan hal itu, jika seseorang mengatakan Zhuang Feirui masih bisa bertarung melawan sekitar 100 pemuja surgawi tingkat ketiga, Ling Han tidak akan mempercayainya. Ayo kembali, kata Ling Han. Kali ini, dia benar-benar menuai hasil yang melimpah. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6 akan tergoda oleh segel Yang Mulia Surgawi. Faktanya, bahkan pemuja surgawi tingkat ke-7 akan tertarik. Setiap segel Yang Mulia Surgawi tambahan berarti kekuatan pertempuran tambahan. Mengapa mereka tidak mengambilnya? Permaisuri menarik Ling Han ke kediaman tamu surgawi. Kondisi Ling Han saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Dia masih harus istirahat yang baik. Dengan permaisuri, Karmic Life Heavenly Venerable, dan karakter kuat lainnya yang memimpin, kelompok tersebut berhasil meninggalkan gunung air terjun hitam, dan kembali ke tingkat spasial kedua yang sebenarnya. Di sini, kecakapan pertempuran permaisuri dapat dianggap sebagai tingkat atas. Dia tidak akan takut tantangan siapapun. Setelah kembali ke base camp, Ling Han berkonsentrasi pada pemulihan. Ada terlalu banyak kekuatan dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga dan kebencian mereka, dan dia harus menyingkirkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, setelah menghabiskan sekitar 100 tahun, Ling Han akhirnya pulih sepenuhnya. Dia keluar dari pengasingan, dan permaisuri memberitahunya tentang kejadian baru-baru ini. Apa yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa dia telah mendapatkan segel Yang Mulia Surgawi yang lengkap. Ini adalah sesuatu yang bahkan akan didambakan oleh Yang Mulia tingkat ke-6. Siapa yang tahu jika Ling Han akan menghilang selamanya ketika dia meninggalkan realm battlefield suatu hari, ditangkap oleh elit sehingga mereka dapat. Chapter 2797. Seorang ayah lagi. Berita ketiga adalah tentang anomali-anomali yang menyatakan kesetiaan mereka. Benar, setelah diskusi tentang tokoh-tokoh perkasa itu, mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada anomali ini, dan mengirim mereka ke tingkat keempat untuk bergabung dengan pasukan Flaming Frost Realm. Tentu saja, tidak ada yang akan mempercayai mereka dengan mudah. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus mereka peroleh sendiri. Ling Han menggaruk kepalanya. Kalau begitu, aku pria yang populer sekarang, dan semua orang ingin menggigitku. Permaisuri tersenyum indah. Aku tidak tahu tentang orang lain,
Tetapi aku memang sangat ingin menggigit kamu. Detak jantung Ling Han tanpa sadar bertambah cepat. Istri ini sudah terlalu cantik untuk diungkapkan dengan kata-kata, dan sekarang dia sengaja menggodanya. Bagaimana dia bisa menahan diri? Peng, dia menerkamnya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan untuk melakukan langkah selanjutnya, Bewitching Maiden Row tiba-tiba menerobos masuk, menghentikan tindakan Ling Han secara tiba-tiba. Sialan, penyihir ini pasti melakukannya dengan sengaja. Ling Han menghabiskan waktu penuh kasih sayang dengan kedua wanita itu, dan mulai berkultivasi lagi. Setelah mendapatkan segel yang mulia surgawi, dia belum mempelajarinya dengan serius. Dia sebelumnya telah memulihkan diri selama ini, dan baru sekarang dia berhasil mendapatkan waktu untuk mempelajarinya. Setelah duduk dengan tenang, Ling Han mempelajari segel yang mulia surgawi yang baru diperoleh ini dalam pikirannya, dan dia menamakannya segel ke-9. Dia melanjutkan analisisnya, dan sepenuhnya memahami segel ini, membutuhkan setidaknya 300 tahun untuk melakukannya. Ling Han menyalurkan segel ini, lalu mengekstraksi kekuatan langit dan bumi. Seketika, kekuatan unik itu melonjak ke arahnya. Segel ini telah meningkatkan efisiensi sekitar 15 kali lipat. Ini bahkan lebih kuat dari segel ke-8. Namun, Ling Han segera menggelengkan kepalanya. Meterai ke-8 tidak lengkap, dan hanya ada sepertiganya. Jika dia bisa menyelesaikannya, efisiensinya mungkin akan meningkat menjadi 20 atau 30 kali lipat, jauh melampaui sil ke-9. Karena itu, dia memfokuskan energinya untuk memperbaiki segel ke-8. Waktu terus berlalu, dan kemajuannya dapat diabaikan. Nyatanya, itu tidak bisa dianggap sebagai kemajuan sama sekali. Meskipun dia mencoba memperbaikinya, itu tidak meningkatkan efisiensinya sedikit pun. Karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, apa boleh buat? Karena mau bagaimana lagi, dia akan menyisihkan ini untuk saat ini. Ling Han meningkatkan dirinya dengan ke-9 segel yang mulia surgawi. Weng, kekuatan mistis langit dan bumi melonjak ke arahnya, meningkatkan efisiensinya menjadi sekitar 40 kali lipat. Ling Han keluar dari pengasingan. Dia mengobrol dengan para wanita, memberikan beberapa panduan tentang kultivasi kepada putra dan cucunya, dan umumnya memiliki waktu santai. Bukannya tidak ada yang mempermasalahkan pengkhianatan Ling Han, tetapi bahkan atasan telah setuju untuk menerima anomali itu. Siapa yang berani menyebutkan masalah ini lagi? Bukankah itu dengan sengaja mencoba menentang atasan? Pasukan histeria tidak mengecewakan, dan melancarkan banyak serangan lagi. Namun, dengan hadirnya Ling Han dan melepaskan kekuatan tingkat ketiga, siapa yang bisa menyeberang satu langkah? Ketika periode 1000 tahun berakhir, kedua papan peringkat akhirnya diperbarui, dan nama Ling Han berhasil masuk ke papan peringkat terbaru dan papan peringkat umum pada saat yang bersamaan. 934 di papan peringkat umum, dan di papan peringkat baru-baru ini, tempat pertama. Kredit militer ini benar-benar mengejutkan. Secara bersamaan berhasil masuk ke kedua papan peringkat. Ling Han jelas yang pertama. Bahkan Lin Yulian dan Raja Surgawi lainnya tidak dapat melakukannya. Ini secara alami membuat Ling Han terkenal untuk sementara waktu. Pahala militer permaisuri juga mulia. Dia menduduki peringkat kedua di papan peringkat baru-baru ini. Tetapi masih ada jarak yang sangat lebar antara dia dan Ling Han. Karena itu, dia tidak berhasil masuk ke papan peringkat umum. Ketenaran memiliki harganya. Awalnya, saya sudah menjadi sasaran kritik publik, dan sekarang saya secara bersamaan berhasil masuk ke kedua papan peringkat. Saya yakin akan ada banyak orang yang tidak menginginkan apapun selain menangkap dan menyempurnakan saya menjadi obat, gumam Ling Han. Sebelumnya, Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity telah menekan Yang Mulia Wu Lei, menggunakan dirinya sendiri sebagai tungku, dan ingin memurnikan Yang Mulia Wu Lei dan merebut buah kultivasinya sehingga dia dapat membuka pintu besar ke tingkat kedua. Meskipun dia akhirnya gagal, juga jelas bahwa Yang Mulia Surgawi memang bisa dimurnikan seperti mereka adalah herbal hebat.
Linghan harus berhati-hati. Suamiku, mengapa aku merasa bahwa kamu tidak hanya tidak sedikit pun khawatir, tetapi kamu malah terlihat seperti pamer dengan bangga. Gadis penyihir Rou berjalan mendekat dan bersandar pada Linghan. Ini sangat mirip dengan gaya suami dalam melakukan sesuatu. Helian Sungsui menyatakan persetujuannya dengan anggukan. Baik putra maupun cucunya luar biasa, jadi suasana hatinya selalu baik. Namun, dia juga sedikit cemas karena belum mendapatkan cicit. Aku yakin itu pasti karena sudah lama sejak seseorang membuat masalah untuk suami, yang membuat suami sedikit tidak sabar. Sui Yanyu terkikik. Guru Sui, seperti yang saya lihat, Anda adalah orang yang tidak sabar di sini. Apakah Anda ingin suami sedikit menyayangi Anda? Li Sichan bercanda. Linghan menggelengkan kepalanya. Ketika tidak ada orang asing, semua istri ini sangat berani dan tidak terkendali. Kadang-kadang, kata-kata mereka bahkan membuatnya tersipu. Pintu didorong terbuka, dan permaisuri berjalan masuk. Linghan meliriknya, dan mau tidak mau merasa terkejut, karena ekspresi permaisuri sangat terpengaruh, seolah-olah dia baru saja mengalami kejutan yang sangat hebat. Dia buru-buru melompat, memeluk permaisuri, dan bertanya, "Istri, ada apa? Siapa yang telah menindasmu? Katakan padaku, dan aku akan membalaskan dendammu." Permaisuri melemparkan pukulan ke dadanya. "Itu kamu." Seketika, Linghan sedikit rileks, dan berkata, "Bagaimana saya bisa menggertak istri saya? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku punya," kata permaisuri satu. "Punya apa? Punya apa?" Saat ini, Linghan tidak berhasil bereaksi. Meskipun dia pernah menjadi seorang ayah, itu sudah lama sekali. Dia berpikir bahwa tingkat kultivasinya terlalu tinggi, dan mungkin saja dia tidak akan pernah memiliki anak lagi. Bodoh, kakak sedang. Kesadaran segera muncul pada Bewitching Maiden Rou, dan dia dengan ringan mengetuk kepala Linghan. "Selamat, kakak." Semua wanita berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua sangat senang. Tentu saja, mereka juga merasakan sedikit kekecewaan karena mereka juga sangat ingin memiliki anak milik mereka dan Linghan. Namun, sekarang permaisuri sedang. Itu berarti tingkat kultivasi yang tinggi tidak berarti kemandulan. Masih ada kesempatan bagi mereka. Seketika, mereka semua mengalihkan pandangan sedih pada Linghan. Apa yang ingin mereka katakan adalah, "Suamiku, kamu tidak dapat memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Di malam hari, Anda harus sering mengunjungi kamar kami, membagi perhatian Anda secara merata." Linghan menggigil karena penampilan mereka, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi seorang ayah lagi, dia kembali merasa senang. Tanpa sadar, dia memeluk perut bagian bawah permaisuri, menyandarkan kepalanya ke arahnya untuk mendengarkan dengan tenang. Seperti yang diharapkan, dia mendengar suara samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyeringai, kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Pada hari ini, dia mengundang Yi, Ji Wuming, Karmic Life Heavenly Venerable, dan yang lainnya satu persatu, tetapi tidak membicarakan sesuatu yang serius dengan mereka. Dia terus memaksakan alkohol pada mereka, membingungkan Karmic Life Heavenly Venerable dan yang lainnya. Anjing hitam besar itu bahkan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan orientasi Ual Linghan. Dia akan lari setiap kali dia melihat Linghan, tidak memberinya kesempatan untuk merangkul bahunya sama sekali. Linghan memutuskan untuk berkeliaran di seluruh dunia sebentar. Dia akan menyiapkan hadiah untuk anaknya yang belum lahir. Ketika Ling Jiangsui lahir, Linghan sama sekali tidak hadir, dan baru menerima kabar gembira lama setelah kelahiran. Tapi kali ini, dia tidak ingin melewatkan acara penting seperti itu. Dia membuat beberapa perhitungan. Anak itu akan diasuh dengan sangat lambat di dalam rahim permaisuri, tetapi ini bukanlah hal yang buruk, melainkan hal yang baik. Seberapa kuat permaisuri, semakin lama anak tinggal di tubuh ibu, semakin banyak nutrisi yang diserapnya, dan, tentu saja, semakin besar permulaannya.
Mungkin, aku harus menunggu puluhan juta tahun. Perkiraan Ling Han. Kali ini benar-benar sangat lama. Ling Han mengangguk. Ini tepat sehingga dia punya waktu untuk membuat persiapan. Dia tidak memberi permaisuri obat surgawi apapun. Mereka sudah menjadi yang mulia surgawi. Jadi harta alam atau obat surgawi apapun tidak akan berguna bagi mereka. Atau lebih tepatnya, permaisuri sendiri adalah ramuan spiritual terbaik untuk anak itu. Dengan dia menggunakan esensinya untuk mengasuh bayinya, anak ini pasti akan luar biasa. Ling Han pergi untuk mengajukan cuti. Dia akan mencari kesempatan besar untuk anaknya. Dia memiliki prestasi militer yang luar biasa, dan ditambah dengan fakta bahwa ini bukan periode cuti yang tidak terbatas. Tetapi lebih baik hanya 100 juta tahun paling lama. Orang yang bertanggung jawab di tingkat kedua menyetujui permintaan cuti dengan sangat cepat. Chapter 2798. Dimensi akomodasi. Setelah Ling Han berhasil mengajukan cuti, dia tidak mengambil tindakan apapun. Dia target yang terlalu besar sekarang. Pertama-tama, dia telah menyinggung banyak orang, seperti He Li Kun dan Zhuang Feirui, yang tentunya sangat ingin membunuhnya. Di tingkat spasial kedua, mereka sama sekali bukan tandingan Ling Han, jadi mereka pasti akan menunggu Ling Han meninggalkan realm battlefield, dan kemudian menunggu kesempatan untuk bergerak. Meskipun kecakapan pertempuran Ling Han menantang surga, bagaimanapun juga, dia dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan yang mulia surgawi tingkat keempat, belum lagi bahwa Zhuang Feirui sebenarnya adalah seorang super jenius. Dalam keadaan normal, kecakapan pertempurannya mungkin bahkan mendekati tingkat kelima. Tidak mungkin aplikasi Ling Han untuk cuti bisa dirahasiakan. Mereka yang memiliki motif tersembunyi terhadapnya pasti sudah mendapatkan beritanya. Ling Han menunggu karena dia memiliki cuti 100 juta tahun. Dia sengaja meminta waktu yang lama karena, diakui, hal yang ingin dia dapatkan agak sulit didapat, dan juga karena dia ingin membuat pengalihan. Waktu berlalu dengan lambat. Ling Han tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya menemani istrinya, dan sering berbicara dengan anak itu melalui perut permaisuri. Beberapa ribu tahun kemudian, pasukan histeria melancarkan serangan yang sangat kejam. Kali ini, itu adalah pertempuran skala besar yang jarang ditemui dalam 100 juta tahun, dan banyak pasukan histeria yang menyerbu sangat luar biasa. Bahkan dengan komando super elit seperti Ling Han, mereka masih tidak dapat mempertahankan markas mereka dengan sukses, dan harus mundur dari garis depan. Ling Han tidak membiarkan permaisuri bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia kuat, dia mengandung seorang anak dari klan Ling. Ling Han tidak ingin anaknya mati di dalam kandungan ibunya. Namun, saat perang berakhir, Ling Han tiba-tiba menghilang. Dia sengaja menggunakan kekacauan seperti itu sebagai penutup. Tidak ada yang tahu kapan dia pergi. Ketika Zhuang Feirui dan yang lainnya mengetahuinya, mereka juga mengejarnya. Tetapi sudah terlambat, dan mereka tidak dapat menangkap Ling Han. Begitu Ling Han meninggalkan realm battlefield, dia mulai melintasi ruang angkasa. Ini adalah kemampuan yang tidak diketahui oleh orang luar. Setiap kekuatan dimensi di dalam tubuhnya adalah sebuah koordinat yang dapat beresonansi dengan dimensi yang sesuai, memungkinkan dia untuk menemukan jalan yang benar ketika dia melintasi dunia kejadian, sehingga dia tidak akan tersesat. Bahkan permaisuri tidak mampu melakukannya, karena dia telah menggabungkan kekuatan dimensi menjadi satu inti, dan mereka bukan lagi entitas individu. Secara alami, dia tidak lagi memiliki karakteristik dari setiap dimensi, dan dengan demikian tidak bisa bertindak sebagai mercusuar. Beberapa dekade kemudian, Ling Han datang ke dimensi tingkat rendah. Di sini, perang alam masih berlangsung, tetapi karena Ling Han telah membujuk mereka sebelumnya, banyak yang mulia sudah menyerah, namun masih ada beberapa yang mulia yang masih tidak mau melakukannya dan masih bertempur. Tentu saja, Ling Han tidak datang ke sini untuk memanggil mereka untuk akuntansi.
Itu karena dua dimensi besar di sini telah mengalami tabrakan yang dahsyat, dan ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa harta berharga yang dapat membuat semua raja langit gila akan muncul. Inti dari dimensi, tentu saja, tidak mungkin bagi Ling Han untuk langsung mencabut inti dari dimensi nyata, yang akan menyebabkan hilangnya ratusan juta nyawa. Meskipun Ling Han ingin anaknya menang di garis start, dia tidak akan mengabaikan makhluk hidup lainnya. Jika tidak, apa bedanya antara dia dan histeria? Namun, tempat ini sangat mirip dengan medan perang dua alam dari alam abadi dan alam asing di masa lalu. Tabrakan dua dunia besar telah menciptakan alam baru, yang saat ini masih berkembang, dengan kemungkinan menghasilkan kehidupan baru di masa depan dan berkembang menjadi dunia baru. Tapi itu masih cukup jauh dari sekarang. Yang diinginkan Ling Han adalah inti dari dunia yang baru terbentuk ini, seperti yang dia dapatkan saat itu. Terletak pada bagaimana dia akan memberikan inti ini kepada anak itu. Hanya orang yang pertama kali memperoleh inti dari dimensi tersebut yang dapat menjadi penguasa dimensi tersebut. Setelah dipindahkan, inti dimensi hanya bisa digunakan untuk mempelajari kekuatan langit dan bumi. Bisakah Ling Han mengambil seluruh dunia yang baru diciptakan ini? Inilah alasan mengapa Ling Han mengambil cuti yang begitu lama. Kalau tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengekstraksi inti dimensi? Saat ini, terlalu mudah baginya untuk melintasi dunia kejadian. Mungkin bahkan Yang Mulia tingkat ke-7 tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, hanya saja realem Battlefield sangat unik, dan dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan ini dengan baik. Ling Han mempelajari masalah itu dengan cermat. Setelah ratusan tahun, dia punya ide, dan mewujudkannya. Dia mulai menggali dari titik di mana dua dunia bertabrakan di langit dan bumi ini. Seseorang harus sangat berhati-hati karena ini adalah merebut makanan dari mulut harimau, yang berarti itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bahkan jika dua dimensi tingkat rendah tidak sekuat Ling Han, dia tetap tidak akan diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, karena ini setara dengan memulai perang alam yang melibatkan sengketa teritorial. Oleh karena itu, Ling Han harus menekan kedua dunia tersebut. Lebih jauh lagi, langit dan bumi baru ini tidak dapat dihancurkan oleh dampaknya. Ling Han perlu menginvestasikan banyak energi, dan dia harus dengan cermat mengontrol setiap langkah hingga ke detail terkecil. Waktu berlalu terus-menerus, dan segera 10 juta tahun telah berlalu. Ling Han akhirnya mengungkapkan senyuman saat dia membentangkan tubuhnya, yang telah menyelimuti langit dan bumi yang luas. Ini adalah dunia baru. Jika disisihkan setelah digali, maka langit dan bumi yang baru ini akan segera menghabiskan ki spiritualnya dan diubah menjadi gurun. Lagi pula, ini bukan dimensi nyata, dan hanya bisa digambarkan sebagai dunia kecil. Namun, setelah dijemput oleh Ling Han, semuanya menjadi sangat berbeda. Ada kekuatan dimensi yang tak ada habisnya di dalam tubuh Ling Han, yang bisa dianggap sebagai versi miniatur dari dunia Genesis. Kalau begitu, mengapa dia tidak bisa menggunakan Genesis World untuk memelihara dunia kecil? Di masa depan, dia dapat menempatkan kembali langit dan bumi ini ke lokasi aslinya. Itu bukan milik dimensi apapun, dan selama tidak dihancurkan oleh elit, itu bisa ada untuk waktu yang sangat lama, yang akan cukup bagi anaknya untuk menjadi penguasa dimensi selama bertahun-tahun. Lalu, bukankah mudah baginya untuk menerobos ke tingkat yang mulia surgawi? Ini tidak diragukan lagi sangat merepotkan. Namun, bagi Ling Han, apa salahnya membuka jalan bagi anaknya sendiri? Selain itu, apakah dia satu-satunya yang mampu berpikir seperti ini? Ling Han mau tidak mau memikirkan orang-orang muda yang hebat seperti Lin Yulian, Sin Qihu, dan yang lainnya yang mampu membuat kemajuan besar. Mungkinkah mereka telah memperoleh inti dari dimensi ketika mereka masih muda, dan memiliki akses ke kekuatan dimensi setiap hari, dan sebagai hasilnya maju menjadi yang mulia tingkat keempat hanya dalam 1 miliar tahun? Ini cukup mencurigakan. Kemajuan Ling Han tidak lagi lambat. Namun,
kecuali dia bisa menguasai lebih dari 30 segel yang mulia surgawi. Sangat tidak mungkin baginya untuk naik ke tingkat keempat dalam waktu 1 miliar tahun. Karena itu, dia sudah kalah di garis start. Tidak apa-apa, karena kemajuan yang cepat tidak berarti bahwa masa depan seseorang pasti akan berkisar pada menekan orang lain. Tidak masalah apakah itu Shin Qihu, Lin Yulian, atau Wu Haoyang, karena mereka semua terjebak di tingkat keempat, dan tidak melangkah ke tingkat kelima setelah satu zaman, memberi orang lain cukup waktu untuk mengejar ketinggalan. Ling Han percaya bahwa tubuhnya telah mengakomodasi kekuatan dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sendiri dapat dianggap sebagai dunia genesis lainnya, jadi sama sekali tidak akan ada hambatan dalam mencapai tingkat ketujuh. Dia mulai mundur. Ling Han pergi dengan diam-diam, dan kedatangannya kembali juga sangat mendadak. Tanpa ada yang curiga, dia tiba-tiba kembali ke tingkat spasial kedua, pertama membatalkan cuti, dan selanjutnya menemani istrinya. Perut bagian bawah permaisuri sudah memperlihatkan tonjolan yang jelas. Dilihat dari usia keannya, usia kandungannya baru 3 atau 4 bulan, masih jauh dari melahirkan. Ling Han tidak terburu-buru. Anak ini akan tumbuh terlalu cepat setelah lahir, dan dalam sekejap mata akan menjadi orang dewasa yang akan menikahi seorang istri atau menikah dengan seorang suami dan memulai sebuah keluarga. Oleh karena itu, Ling Han sangat menghargai saat ini. Hampir tidak ada pertempuran di tingkat spasial kedua baru-baru ini. Dikatakan bahwa histeria berkonsentrasi untuk menyerang tingkat spasial ke-6, dan melakukan semua kapasitas produksi ke yang mulia surgawi tingkat kelima. Oleh karena itu, tekanannya lebih kecil pada level spasial lainnya. Ini bukan kabar baik. Chapter 2799. Pergantian peristiwa yang hebat. Saat ini, yang mulia surgawi tingkat kelima di tingkat ke-6 tidak lagi cukup untuk menghentikan pasukan histeria. Dan karena ini, banyak yang mulia surgawi tingkat 6 bergegas sebagai bala bantuan ke tingkat ke-6. Situasi perang sudah mencapai titik didih. Di sisi Flaming Frost Realm, lebih dari 10 yang mulia surgawi tingkat kelima telah meninggal, dan bahkan salah satu dari yang mulia surgawi tingkat 6 telah binasa. Ini adalah kerugian besar. Ini sangat buruk, meskipun mereka masih bisa mempertahankan benteng sekarang. Jika pasukan histeria tiba-tiba mengubah arah serangan mereka suatu hari, misalnya, ke tingkat spasial ke-7, bukankah garis pertahanan di sana akan ditaklukkan dalam sekejap dengan begitu banyak Heavenly Tier ke-6? Venerates dikirim ke tingkat ke-6 sebagai bala bantuan. Bahkan jika mereka bisa membasmi semua pasukan histeria, garis pertahanan masih hilang. Tidak pernah ada kasus reklamasi wilayah yang hilang. Seberapa jauh histeria akan maju? Bukannya tidak pernah ada kejadian seperti itu dalam sejarah. Setiap kali, ini akan memusingkan pihak Flaming Frost Realm. Karena kecerobohan sekecil apapun, mereka harus membayar harga kehilangan wilayah yang luas. Kali ini, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Ling Han juga tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa fokus menemani istrinya, dan dengan sabar menunggu kelahiran anaknya. Sangat cepat. 60 juta tahun telah berlalu, dan akhirnya permaisuri melahirkan. Ling Han berputar-putar dalam kecemasan, terus mondar-mandir di ambang pintu. Kean ini memakan waktu hampir 100 juta tahun, jadi anak ini secara alami tidak akan lahir dalam satu hari. Setelah memakan waktu 7 hari penuh, bayi kecil ini akhirnya mau dilahirkan. Itu adalah seorang gadis. Meskipun dia baru saja lahir, dia sudah memiliki ciri-ciri yang sangat indah, sangat mirip dengan permaisuri. Ling Han memeluk putri pertamanya, dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Cantik, ini putrinya. Kaisar Hujan dan yang lainnya semua datang setelah mendengar berita itu, dan ketika mereka melihat Ling Han menggendong anak yang baru lahir itu, mereka semua mengucapkan selamat. Gadis kecil yang cantik. Mengapa saya tidak menjadi mak comblang dan menjodohkannya dengan cucu Zhou Heng, kata keledai hitam itu,
menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Ling Han hampir menendang kakinya. Putrinya baru saja lahir, dan Anda sudah punya ide tentang dia. Dia tidak menikah. Mustahil, tidak peduli seberapa luar biasa pria itu, dia tidak akan menikah. Semua orang mengirimkan hadiah pertemuan pertama mereka. Ada ramuan hebat tingkat Raja Surgawi dan logam surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan Ling Han menerima semuanya tanpa syarat. Kakak Ling, putrimu ini tampak sangat luar biasa, kata Ji Wuming. Auranya menjadi lebih mantap dan mantap, dia tidak jauh dari menerobos ke tingkat kedua. Ling Han terkekeh, menggendong putrinya seperti harta karun, bahkan tidak mau membiarkan orang lain menyentuhnya. Dia sangat jelas, putri yang berharga ini sudah menjadi Raja Surgawi Langit pertama saat lahir, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi luar biasa? Itu tidak bisa membantu. Kedua orang tuanya adalah Yang Mulia Surgawi, dan mereka berdua telah mengkonsolidasikan kekuatan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat kelahirannya, anak seperti ini akan dikaruniai secara alami, jauh melampaui keturunan Yang Mulia Surgawi biasa. Ling Han telah mengekstraksi dunia kecil di dalam tubuhnya, dan telah menyatukan inti dimensi ke dalam tubuh putrinya. Selama putrinya berada di dalam dunia kecil ini, dia akan memiliki kekuatan dari Pseudo Heavenly Venerate. Betapa mengesankan, sorotan Ling Han terlalu kuat. Bahkan jika tidak pantas mengadakan acara perayaan apapun di Realm Battlefield, masih banyak orang yang mengunjunginya setelah mendengar berita itu. Setiap orang membawa hadiah yang berharga. Ada hadiah yang diterima Ling Han, dan beberapa tidak. Dia secara alami tidak akan menerima bantuan untuk apapun, itu akan tergantung pada siapa pihak lain itu. Dan tepat pada saat ini, sebuah peristiwa besar terjadi. Itu benar-benar acara yang hebat, bahkan tidak ada yang mengharapkan hal itu terjadi. Ledakan, langit runtuh dan bumi retak saat kekuatan dimensi melonjak dengan dahsyat, mampu menghancurkan segalanya. Tidak baik, ekspresi Ling Han langsung berubah drastis. Dia awalnya berencana untuk memeriksa situasinya, namun sekarang dia tidak ragu sedikitpun saat dia menarik semua wanita ke kediaman tamu surgawi, dan kemudian kabur. Di kejauhan, badai energi yang mengerikan terlihat bergemuruh ke arah mereka, seperti bagaimana ketika dunia kecil antara alam surgawi dan alam asing itu meledak. Ini adalah badai energi yang tercipta setelah tabrakan dua dimensi transenden. Itu menyerang tak terbendung, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat 6 tidak akan berani menghadapinya secara langsung, dan hanya bisa mundur. Siu, siu, siu. Satu demi satu, sosok muncul di sekitar Ling Han, bergabung dengan barisan ras gila. Syukurlah, meskipun badai energi itu menakutkan, itu masih tidak dapat mengimbangi kecepatan Yang Mulia Surgawi. Dalam satu pukulan, mereka telah berlari sejauh jutaan kilometer, dan baru pada saat itulah semua orang akhirnya berhenti. Mereka saat ini telah mundur sepenuhnya dari Realm Battlefield. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum mereka bisa pergi dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, mereka melihat lebih banyak orang menerobos ruang dan muncul. Namun mereka bukanlah Yang Mulia Surgawi dari tingkat kedua, melainkan terdiri dari elit dari setiap tingkat. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, dan tingkat keenam, semua elit telah mundur dari medan perang Realm, kecuali tingkat ketujuh. Semua orang bahkan lebih penasaran, apa yang sebenarnya terjadi. Zhou Heng, Chu Hao, dan Lin Xiaoyang semuanya hadir. Selain mereka, ada juga sejumlah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6. Semua orang melihat ke arah mereka untuk mendapatkan bimbingan saat mereka menjadi pusat keramaian, memancarkan aura yang mendominasi yang mampu menekan segalanya. Tidak ada orang yang diizinkan untuk tidak sopan. Ling Han menghitung, dan ada lebih dari 200 penghuni surgawi tingkat ke-6, hampir 300 dari mereka. Rata-rata, itu berarti bahwa setiap dimensi tingkat tinggi akan memiliki masing-masing sekitar 2 hingga 3.
Yang Mulia tingkat ke-6 semuanya sedikit mengernyit. Segera, mereka tampak seperti sedang mendengarkan sesuatu, dan mereka menunjukkan sedikit keterkejutan tidak lama kemudian. Lin Xiaoyang berkata, "Saya baru saja menerima pesan melalui indera surgawi dari para penguasa di tingkat spasial ke-8. Mereka mengatakan bahwa pertempuran yang intens telah menyebabkan turbulensi dan tabrakan dua dimensi. Sekarang, ini telah membentuk badai energi. Selain Seven-Tier Heavenly Venerates, tidak ada yang bisa berdiri di sini." Semua orang mengangguk, jadi itulah yang terjadi. Tunggu, realisasi tiba-tiba menyadarkan semua orang. Saat badai energi mendatangkan malapetaka, hanya pemuja surgawi tingkat ke-7 yang benar-benar mampu berjaga-jaga. Lalu bukankah itu berarti? Benar, Chu Hao mengangguk. Badai energi kali ini sangat ganas. Mungkin saja, itu tidak akan pernah hilang. Ini berarti kami tidak memiliki misi apapun untuk saat ini, kami juga tidak perlu melanjutkan pertempuran di sini. Kami benar-benar mampu pergi kemanapun kami mau. Ini, meskipun semua orang sudah memikirkan hal ini, ketika informasi ini benar-benar dikonfirmasi, mereka masih belum terbiasa dengan hal ini. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka telah berjuang dan tumbuh di sini. Mereka sudah lama menganggap tempat ini sebagai rumah mereka, dan sekarang, tiba-tiba, seseorang datang dan memberitahu mereka bahwa rumah mereka telah hilang, dan mereka tidak perlu lagi berjaga di sini. Mereka merasakan kekosongan yang datang dari tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi itu hanya sesaat. Banyak sekali orang yang sudah memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Kembali ke alamnya masing-masing, dan jadilah penguasa tunggal. Zhou Heng berbicara, "Semuanya, kalian bisa pergi kemanapun kalian mau. Jika ada tanda-tanda badai energi akan menghilang, kami akan memberitahu Anda satu persatu, dan Anda akan kembali berperang." Semua orang mengangguk, namun, setelah bertarung begitu lama, bagaimana mungkin mereka bubar hanya dengan satu kata? Tidak ada yang pergi pada saat pertama, melainkan berencana untuk menunggu dan melihat. Sementara itu, Ling Han menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Zhou Heng. Secara kebetulan, Lin Xiaoyang dan Chu Hao juga hadir, jadi mereka bertemu dengan Ling Han bersama. "Brat, kamu cukup baik," kata Chu Hao sambil tersenyum. Awalnya, dia yakin bahwa Ling Han hanya bisa menyerah pada rencana awalnya, dan mengambil rute dari Yang Mulia Surgawi biasa. Dia tidak mengira bahwa Ling Han akan memberinya kejutan yang menyenangkan. "Terima kasih, Senior," Ling Han membungkuk sedikit. "Berani saya bertanya, Senior, apa pendapat Anda tentang acara ini? Apakah kamu curiga ini adalah konspirasi histeria?" Zhou Heng menyuarakan kecurigaan Ling Han. Dia merenung sejenak. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita yang luas. Tetapi badai energi tidak pernah sekuat ini. Saya dapat memastikan bahwa ini jelas tidak salah. Penguasa tingkat ke-7 juga telah mengkonfirmasi fakta ini. Chapter 2800. Apakah sekarang benar-benar damai? Badai energi tiba-tiba muncul di antara dua alam, dan bahkan Yang Mulia tingkat ke-6 tidak bisa masuk. Masalah ini terlalu serius. Ling Han menguatkan dirinya, dan bertanya kepada tiga Yang Mulia tingkat ke-6 yang agung apakah ini adalah konspirasi yang dibuat oleh histeria. Zhou Heng dan yang lainnya juga mempelajari dan menganalisis situasi secara mendetail, tetapi mereka tidak dapat membedakan apa yang mencurigakan dari keseluruhan peristiwa ini. Badai energi tidak bisa menjadi tipuan. Tidak hanya mereka, Yang Mulia tingkat ke-6, mengujinya, bahkan Yang Mulia tingkat ke-7 secara pribadi mengkonfirmasi bahwa itu nyata. Mulai sekarang dan seterusnya, hanya Yang Mulia tingkat ke-7 yang dapat langsung bertarung dengan histeria di sini. Dan apakah itu Yang Mulia tingkat ke-6 atau ciptaan histeria, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk masuk ke sini. Dengan kata lain, itu hanya Seven-Tier Heavenly Venerates yang berbenturan langsung dengan histeria, dan itu bukan lagi urusan orang lain. Di masa lalu,
Hal semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya. Tetapi badai energi hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun. Tidak pernah semenakutkan saat ini, kata Chu Hao. Sekilas, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja konflik dua dimensi itu terlalu kuat, yang menyebabkan badai energi sedemikian rupa sehingga tidak hanya pemuja surgawi tingkat ke-6 tidak bisa masuk. Waktu yang akan berlangsung juga sepertinya hampir tak ada habisnya. Genesis World sudah damai sekarang, bukan hanya Ling Han dan yang lainnya. Yang mulia surgawi lainnya juga menganalisis dan merenungkan. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa ini adalah konspirasi buatan histeria. Mungkin kedamaian benar-benar telah datang. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa yang mulia tingkat ke-7 itu mampu menghentikan histeria. Kalau tidak, histeria sendiri akan menjadi malapetaka terbesar. Ling Han pergi. Selanjutnya, dia secara alami harus mempertimbangkan kemana dia akan pergi. Dengan jalur kultivasinya dan permaisuri, tidak masalah di mana mereka berkultivasi sebelum mencapai tingkat kedua. Mereka terutama akan memperkuat diri mereka sendiri, jadi kurang lebih sama di dimensi manapun mereka berkultivasi. Oleh karena itu, mereka dapat berlari ke seluruh Genesis World sekarang, pergi jalan-jalan dan menikmati hari-hari damai yang langka ini. Tetapi jika mereka tinggal di sini, setidaknya itu akan sedikit meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya dimensi transenden. Selain itu, Ling Han telah membawa semua orang yang dekat dengannya ke sini, jadi tidak ada alasan yang memaksanya untuk kembali ke alam surgawi. Ling Han memutuskan untuk hidup dalam pengasingan untuk sementara waktu, dan melihat putrinya tumbuh dewasa. Ini adalah keinginan terbesarnya sekarang. Para wanita secara alami tidak akan keberatan. Oleh karena itu, Ling Han kembali ke tempat orang tuanya berada, dan memulai kehidupan pengasingannya. Ketika Ling Dongxing dan istrinya mengetahui bahwa Ling Han telah mendapatkan seorang putri yang berharga, mereka juga berbahagia untuknya. Faktanya, mereka lebih menyayangi gadis kecil itu daripada dia. Mereka akan memeluknya terus-menerus, tidak mau menurunkannya. Lalu, ada masalah yang sangat penting. Dan itu menamai gadis kecil itu. Hak untuk menamainya langsung diambil dari Ling Han. Lihat saja nama seperti apa yang dia berikan pada hewan-hewan itu. Jika pria ini diizinkan untuk menamainya, gadis kecil itu mungkin akan mengutuknya secara diam-diam di masa depan. Ini membuat Ling Han sangat tertekan. Dia menyeret anjing hitam besar itu keluar bersamanya untuk pesta minum, memaksa begitu banyak alkohol ke dalam anjing hitam besar itu sehingga dia mabuk selama beberapa hari. Setelah diskusi semua orang, mereka memutuskan untuk menamai gadis kecil itu Ling Xi. Awalnya, Ling Han tidak terlalu senang, tapi setelah dipikir-pikir lagi, sebuah nama hanyalah nama kode. Apa bedanya apakah dia yang menamainya atau tidak? Misalnya, jika dia mau, dia benar-benar bisa memberi putrinya nama panggilan seperti bayi atau semacamnya. Ling Han mengesampingkan semuanya, dan tetap berada di sisi putrinya. Pada saat yang sama, dia juga terus bekerja keras, berharap bisa memiliki lebih banyak anak, tetapi hal semacam ini benar-benar tidak bisa diburu-buru. Ling Xi tumbuh sangat lambat. Yang lain pasti sudah menjadi gadis muda setelah lebih dari belasan tahun, tapi dia masih tidak terlihat jauh berbeda dari saat dia baru lahir. Dia masih minum susu, dan juga tidak bisa bicara, hanya bisa membuat bayi bicara. Ling Han tidak bisa menahan keringat. Tidak mungkin kita telah menjadi orang tua dari seorang gadis bodoh, kan? Pada akhirnya, tidak hanya semua wanita memutar mata ke arahnya, bahkan Ibu Ling Dongxing dan Ling Han memukul kepalanya beberapa kali. Bagaimana mungkin ada orang yang berbicara tentang putri mereka sendiri seperti itu? Ini karena Ling Han terlalu cemas. Meskipun dia tidak ingin melihat putrinya dewasa begitu cepat, fakta bahwa dia tidak tumbuh sedikit pun setelah belasan tahun secara alami membuatnya merasa sedikit gelisah. Ini terlalu lambat, bukan? Namun,
Lingxi masih tumbuh perlahan. 30 tahun kemudian, dia akhirnya mulai belajar berbicara, dan sangat menggemaskan. 100 tahun kemudian, dia tumbuh menjadi seperti balita berusia 3 atau 4 tahun, dan lucu dan mempesona seperti peri kecil. Setiap anggota klan Ling sangat menyukai putri kecil ini. Faktanya, ketika Zhou Heng dan Chu Hao datang mengunjungi mereka, dan melihat gadis kecil ini, mereka berdua langsung ingin mengatur pertunangan antara dia dan cucu mereka. Pada akhirnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan, Ling Han tetap menolak dengan tegas. Tidak seperti Ling Jiangshui di masa kecilnya, Ling Si patuh, luar biasa lembut dan pendiam. Sejak kecil, dia sudah menjadi nyonya muda dari klan bangsawan. Semua orang memuji bahwa dia pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik di masa depan, yang menyebabkan kecemburuan besar Ling Han. Dia benar-benar ingin mencekik bocah sialan itu yang akan mengambil putrinya darinya di masa depan sampai mati. Dia hidup dalam pengasingan di sini, tetapi tidak ada rahasia asli di dunia ini. Apalagi dimanapun dia berada, tempat itu adalah tanah suci. Tempat kecil ini berangsur-angsur berkembang dan menjadi terkenal. Model sebuah kota muncul, dan setelah semua orang mendiskusikannya, itu sekali lagi dinamai Kota Ling. Feng Poyun, Murong King, dan Kaisar Hujan secara bertahap meninggalkan perjalanan mereka. Tetapi selama Ling Han ada di sini sebagai pengawas, apa yang harus mereka khawatirkan? Kemajuan Ling Xi dalam kultivasi sangat cepat. Dengan bimbingan dan pengasuhan Ling Han, ramuan besar tingkat Raja Surgawi secara alami akan tersedia dengan mudah, dan dengan inti dimensi membantunya untuk memahami Dao, serta membuat wali menjadi gurunya. Gadis kecil itu segera naik ke tingkat kedua. Surga. Selain itu, fondasinya sangat kuat pada saat itu. 300 tahun berlalu, dan gadis kecil itu tampak berusia 7 atau 8 tahun sekarang. Semua orang mendiskusikan apakah mereka harus mengirim Ling Xi ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Ling Han secara alami menolak dengan tegas. Bukankah lebih baik baginya untuk mengajarinya? Mengapa dia harus pergi ke Akademi Bela Diri? Dengan demikian, masalah ini dikesampingkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1000 tahun lagi telah berlalu. Ling Xi akhirnya tampak seperti remaja awal. Kepribadiannya menjadi lebih tenang, tetapi penampilannya juga semakin mirip dengan permaisuri. Namun gayanya benar-benar kebalikan dari permaisuri. Permaisuri itu keren dan menyendiri, mulia dan anggun, sementara Ling Xi mudah didekati dan tidak mengudara sama sekali. Pada hari ini, Ling Xi tiba-tiba berkata kepada Ling Han bahwa dia ingin berkultivasi di Akademi Bela Diri Paramount Dunia. Dia memberikan banyak alasan, dan alasan terbesar adalah bagaimana Ling Han tidak hanya masuk ke Akademi Bela Diri ketika dia berada di surga ketiga, dia bahkan telah berkultivasi di makam Raja Surgawi. Dia ingin mengikuti jejak ayahnya. Meskipun gadis kecil itu pendiam dan lembut, Ling Han tahu bahwa dia sama seperti dia di tulangnya, memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Begitu dia sudah membuat keputusan tentang suatu masalah, tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Ling Han hanya bisa setuju. Lagi pula, tidak ada yang berbahaya di Akademi Bela Diri. Namun, bagaimana mungkin orang gila yang memanjakan anak perempuan bisa tenang? Ling Han menyuruh putrinya untuk menunggu sebentar, dan berkelana ke dimensi tingkat rendah lagi, menggali dunia kecil itu. Setelah menyempurnakannya dengan kekuatan besarnya, dia menempatkannya di dalam tubuh Ling Xi. Dengan cara ini, Ling Xi hanya perlu mengekstrak energi dari dunia kecil, dan dia bisa memiliki kekuatan Pseudo Heavenly Venerate. Itu seharusnya cukup, bukan? Ling Han masih khawatir, dan memutuskan untuk memalsukan beberapa harta lagi untuk putrinya. Pada akhirnya, semua wanita mengeluh. Untungnya, Ling Xi bukanlah tipe orang yang nakal. Kalau tidak, bukankah gadis kecil ini akan membongkar seluruh Akademi Bela Diri ketika dia pergi ke akademi? Baru saat itulah Ling Han berhenti dengan malu-malu dan mengirim putrinya ke Akademi Bela Diri Paramount Dunia.
Dia juga tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah ketika dia berada di sana, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah mengirim putrinya ke Akademi Bela Diri, dia bahkan sengaja tinggal beberapa bulan di luar. Begitu dia memastikan bahwa putrinya dapat terbiasa dengan kehidupan di sini, dia kemudian kembali ke kota Ling. Namun, sesuatu telah terjadi di kota Ling. Bersambung ke chapter 2801. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.